Kalau Portput, nah kalau Portput itu ya kayak gitu-gitu aja yang ngisi SPT masa. Jadi bedanya lab Portput sama Portput itu cuma di SPT-nya aja. Selainnya sama aja. Dan UAS ini ya sebagaimana Portput juga lebih mudah daripada UTS karena UTS PPA 21 memang susah PPA 21 itu. Nah, makanya ini jadi titik balik buat kalian nanti supaya UAS-nya jadi lebih bagus nilainya. At least 90 lah. Gitu ya. Udahlah Portput UAS itu. Kemudian di statistika, kalau statistika di UAS itu aku dulu dapat 100 ya di statistika karena dulu cheat sheet-ku aku kasih kayak misal latihan soal. Aku tulis tuh latihan soal di cheat sheet, makanya pas lihat soal di UAS, itu kata-katanya ya mirip aja. Nih, tentukan apakah ada hubungannya antara ini dengan ini, kemudian analisisnya gimana, kayak gitu. Jadi ya cara menjawabnya itu aku udah tahu, jadi tinggal kayak ngupas-ngupas aja gitu. Dan hasilnya juga bagus, statistika kayak gitu. Statistika ini kan kalian pakai SEB ya. Jadi kayak ya nggak terlalu butuh internet ya kalau kalian udah nyiapin kompilasi latihan soalnya. Itu penting ya. Kalau statistika siapin kompilasi soal, kumpulin semua latihan soal dan jawabannya. Jadi sekiranya kalian nanti nemu soal ini, kalian kaitin aja nanti ini pakai rumus apa kayak gitu. Itu mudah analisisnya kalau di apalagi kalau statistika kan nomor misalnya ada 6 nomor gitu ya. 1 sampai 6 itu kayak urut gitu. Ya nomor 1 untuk bab 1 ya tinggal kalian cari rumusnya aja di bab 1 apa yang relevan. Gitu ya. Itu untuk statistika. Terus PSP ya, PSP juga matkul gampang sih pas zamanku. Kebanyakan juga dapat 90. Kebanyakan dapat A juga. Itu kalau PSP soalnya ya gimana ya cara ngajar dosenku juga enak, kemudian materinya juga pleasant gitu untuk dipelajari. Jadi minggu ini mungkin tantangan yang ya yang besar itu ada di akuntansi pajak ya. Oke, terus itu terkait review singkat aja tanpa berlama-lama lagi. Udah kelihatan belum sih ya layar aku? Ya, sudah, Mas. Oke. Oke, kita mulai aja teman-teman ya, santai aja. Kalian mau ngopi, mau makan, mau nyemil silakan. Dan ingat ya, ujian itu diambil apa ya hikmah positifnya gitu. Aku dulu belajar ya belajar aja, jadi aku jujur dulu itu jarang ngeluh ya soal ujian. Soalnya ya gimana ya mesti ini yang kita lakuin di stand gitu. Apalagi soal penempatan, ya aku review dulu ya penempatannya. Dulu itu masih ingat betul aku ya, pas bulan Juli 2020 kan ada PMK 77 ya. Ya mungkin 1-2 hari aku ikut ngeluh lah di stand manifest ya. Tapi habis itu aku mikir, kalau ngeluh mulu kapan berkembangnya gitu, kapan meningkatnya. Jadi ya untuk mengimbangi PMK 77, yang pertama aku yakin harus maksimal di segala lini di tiap aku kuliah di STAN. Event itu IPK. IPK kan muaranya ada di UTS UAS, aktivitas kayak gitu ya. Kemudian kalau SKD kan udah terlampau, jadi nggak bisa diubah lagi. Aku jujur juga nggak tahu kalau SKD penentu penempatan. Jadi ya kayak gitulah. Kemudian SKPM. Nah, SKPM ini dulu semester 4 masih dikit sih SKPM-ku. Tapi karena aku ya mungkin rajin nulis, kemudian di semester 6 terutama. Ini mungkin tips juga buat teman-teman kalau mau nyari SKPM banyak ya. Aku semester 4 SKPM itu 300, semester 6 akhir lulus itu 1345. Nambah 1000 di semester 6 aja. Itu karena ya nulis-nulis artikel kayak gitu, kemudian ikut webinar. Ikut webinarnya juga yang aktif gitu. Jadi dapat juga ilmunya dari sana. Jadi nggak mesti apa ya kita ikut panitia. Aku nggak ngelarang kalian mungkin tingkat 3 ini atau semester 6 nanti ikut panitia atau enggak. Silakan kalau itu nggak mengganggu akademis kalian ya. Nggak mengganggu IPK kalian. Tapi kalau udah IPK kalian dipertaruhkan di sini karena 60%, nah itu mungkin ditimbang-timbang aja. Aku dulu kayak gitu. SKPM itu kalau aku kan kebetulan
Di DJP kan SKPM itu yang dilihat ya cuma skornya ya, bukan bukan kamu dapat dari mananya, bukan ya, kayak gitu. Jadi penempatan kalau di DJP kayak gitu. Tapi kalau instansi itu sama sekali nggak butuh IPK, SKPM. Jadi 60 IPK, 40 SKD. Ya berarti kalian mesti gini, kuliah itu ada manajemen juga ya. Jadi sekiranya mau ikut apa, ya silakan kalau tidak mengganggu kayak yang fardu distan, yang wajib distan yaitu IPK. Itu ya. Jadi ini yang bisa kalian masih perjuangkan di semester 5 ini, di UAS ini, dan juga nanti di semester 6. Karena di semester 6 tinggal 4 matkul ya. Tinggal 4 matkul, maka harus dimaksimalin. Gitu ya, sekedar review singkat. Jadi terkait dengan penempatan, makanya kan muaranya dari IPK. Jadi dulu ya ngeluh 1-2 hari wajar ya. Tapi kalau ngeluh terus, apalagi kalau setelah PMK 77 ngeluh, terus habis itu kuliah juga ngeluh. Ngeluh itu apa ya, buat aku kayak ya wajar sih, tapi apakah mesti ngeluh terus gitu, kayak nggak ada perkembangan, nah, kayak gitu. Jadi ya diambil positifnya aja dari situ. Itu ya. Kayak aku dulu ngambil PMK 77 itu memotivasi aku buat belajar terus supaya penempatan nanti nggak dapat yang mungkin sekiranya tidak aku inginkan. Nah, itu ya review tentang penempatan sedikit. Kemudian terkait akper nih. Nah, jadi saran aku kalian juga belajar tahun-tahun sebelumnya karena menurutku lebih susah event dia tutup buku. Ini punya aku buka buku, tapi karena doskonya Pak Supriyadi, ini kodenya kalau soal yang buat Pak Supriyadi itu ini. Nah, di paling belakang nih, semoga sehat, sukses, berkah. Nah, SSSB ini khasnya Pak Supriyadi. Kalau soal kalian, meski doskonya Pak Supriyadi, tapi bawahnya nggak ada ini, ya itu bukan buatan beliau gitu ya. Yang rasa kalian di ujian apa gitu ya, doskonya Pak Supriyadi, tapi soalnya susah. Gitu. Kalau nggak ada kode ini berarti bukan buatan beliau gitu. Tapi kalau Pak Komang ya, Pak Komang itu ya a little bit lebih susah sedikit lah. Tapi nggak sesusah dosen koordinator aktor yang sebelumnya. Dulu Pak Tatan sih, Pak Tatan itu ngomben dari semuanya, jadi susah banget di UAS-nya. Bahkan dia tutup buku, gitu. Oke, yang pertama pilihan ganda, ya metode penilaian persediaan yang boleh secara fiskal. Di sini hanya moving average ya. Perpetual itu bukan metode penilaian persediaan, tapi dia adalah pencatatan aja. Ya, waktunya dia nyatet itu perpetual atau periodik, jadi bukan metodenya. Kemudian yang dua, PT Indah Perusahaan Perdagangan. NFB, ini kita skip karena pajak nggak kenal NFB ya. Nilai perolehan oke 1,1, tapi dia menyisihkan. Jadi dia kayak nyisihin allowance gitu di income statement, ini juga nggak dibolehkan. Jadi segala bentuk yang keluar dari prinsip realisasi itu tidak diperkenankan secara pajak. Ya, maka di sini ya otomatis nilai persediaannya 1,1 miliar sesuai harga perolehannya. Makanya penyisian nanti dikoreksi positif 100 juta. Maka ada penyesuaian fiskal positif 100 juta. Gitu ya. Kita sama sekali menghindari ini NFB, jadi nggak kepake sama sekali. Jadi fokus kita hanya di koreksi positif yang ini. Nah, kemudian pada akhir tanggal 31 Desember, Tuan Rangga lakukan stock of name. Oke, komponennya apa aja? Material dan barang jadi yang ada di gudang masuk ya. Barang jadi masuk. Kemudian barang yang ada di konsinyasi. Nah, kalian udah belajar di AKL, nggak masuk. Barang setengah jadi yang ada dalam proses, oke, work in process masuk. Barang yang dibeli tapi FOB destination masuk ya, karena udah jadi milik si pembelinya. FOB shipping point nggak masuk. Berarti totalnya 150, 30, 180. Oke. Nah, ini apa ya? Jawaban UAS aktor ini model aku beda sama yang PSB ya. Kalau PSB itu lengkap banget penjelasannya. Tapi kalau aku tak sesuaiin dengan waktu aku ngerjain. Jadi ini kayak kopasnya LJU aku. Kalau ada tambahan mungkin ya sedikit-sedikit aja gitu ya. Soalnya kayak ngenalin ini loh, waktu
segini bisa dapat berapa gitu. Kalau PSB kan ngerjainnya nggak 150 menit, tapi lebih dari itu seminggu bisa. Nah, tapi kalau ini kayak ya udah di 150 menit dapat apa sih gitu. Terus kiranya nanti bisa kalian gunain buat manajemen waktu, kisaran gimana sih Mas kalau soal yang penting kejawab semua tapi ya kayak gitu pertanyaan kayak gitu ya. Oke, lanjut nomor 4. Berikut ini ketentuan. Oke, PMK 79 2008 tentang revaluasi dan juga PMK 111 yang nggak sesuai apa sih? Perbedaan tarif selisih, ya, karena PMK 79 kan 10%. PMK 191 itu 346 ya, beda tarifnya. Yang B, perusahaan memperoleh izin pembukuan bahasa Inggris mata uang dolar. Loh, PMK-nya salah ya. Jadi ini baru di PMK 191. Oke. Nah, kalian kalau udah ketemu jawaban yang nggak sesuai di pilihan, ya udah langsung jawab dan skip gitu. Yang CD nggak usah dibahas lagi. Gitu ya, efisiensi juga ya. Kemudian konsekuensi pajak revaluasi aset, gampang banget. Kalau naik, maka utang PPh final. Kalau turun, nggak dianggap. Nah, gitu aja. PT Kangen melakukan penjualan mesin bekas produksinya. Nilai bukunya 1M. Harga pasarnya 1,3, tapi ada anak usaha kepemilikan 40. Anak usaha ini udah kayak dianggap hubungan istimewa ya, pajak itu 25% ke atas. Ya, kalau AKL kan 50, tapi kalau pajak 25. Maka kalau dijual 1,1, maka kita tetap pakai yang 1,3. Jadinya keuntungannya 300. Ya, 1,3 dikurangi 1M. Oke, jadinya dipakai ini ya. Pokoknya segala yang berkaitan dengan hubungan istimewa, kita cari yang nilai paling gede lah dari harga pasarnya. Gitu. Kemudian PT Hutama menandatangani perjanjian PT Karya dengan harga perolehan segini 200, akumulasi 100, NSB 100, berarti harga pasarnya 125. Nah, kalau aku ngitung gampangnya nilai buku tetap sama kan antara perusahaan, tapi nilai harga pasarnya ini langsung diambil dari yang akan ditukar. Jadi kalau utama ya pakai yang PT Karya, PT Karya pakai yang PT Utama. Jadi kayak kebalikan aja gitu. Ini lebih cepat. Ya, jadi kalau kalian atau teman-temanku dulu lebih suka pakai jurnal, boleh sih. Jadi kayak dibuat jurnal dulu, jadi biar tahu apa yang ditukar begitu. Tapi aku lebih suka kayak gini, simple. Ya, jadi PT Utama ada laba 45, PT Karya ada rugi -5. Sebetulnya dua-duanya benar, tapi aku lebih suka laba ya. Karena bisa dibajakin, maka jawabanku A. Nah, dia juga benar sih, tapi aku lebih prefer yang A. Kemudian PT Srengenge membeli bidang tanah seharga 1M. Kemudian ada biaya pematangan tanah 90 juta, penjualan sisa puing bangunan senilai 12 juta. Jurnal yang paling tepat. Nah, jawabannya D ya. Jadi di sini perhatikan kapitalisasi. Perhatikan PSAK 1647. Sebetulnya nggak PSAK juga nggak apa-apa, keso aja yang lebih mudah ya. PSAK karena PSAK itu bentuknya paragraf, kalau di ujian itu nggak efisien buat buat kalian baca-baca. Cuma kalau apa ya, sekiranya memang kalian butuhin terkait kapitalisasi, nah ini baru boleh buka PSAK. Siapin juga ya buku Keso dan juga PSAK yang mudah dipahami, yang udah ringkasan. Ya, siapin juga buku AKL, nanti biasanya ada yang terkait akuisisi bisnis atau akuisisi aset saham kayak gitu, kombinasi dan sebagainya, itu biasanya jurnalnya butuh buku AKL. Nah, di sini di BSAK biaya pematangan tanah itu menambah harga perolehan tanah. Sedangkan penjualan sisa puing bangunan itu bukan penghasilan lain atau penghasilan lainnya bukan, tapi mengurangi harga tanah. Ya, jadi di sini makanya langsung dikapitalisasi di harga tanah, jadinya 1M 78 juta. Oke, kemudian ada PPN masukan karena dia ngebeli ya, maka ya wajar ada PPN 100 juta, kemudian kasnya sebesar ini. Oke, jadi kalian sebetulnya kalau ujian online nggak perlu nginget-nginget biaya apa yang karena banyak banget ya. Jadi mending kalian siapin aja PPT-nya, siapin aja yang relevan semua terkait kapitalisasi, event tanah, event equipment dan sebagainya. Gitu ya.
Ini mungkin yang aku ulang dari dulu sih. Kalau ujian online itu nggak sekedar cuma kapabilitas, kompetensi kalian memahami materi, bukan. Tapi strategi juga penting. Kalian kalau paham kompetensi, tapi bukunya kalian nggak siapin misal, ya itu nanti lewat juga. Waduh, lupa lagi. Nah, kayak gitu. Jadi kalian siapin semuanya betul-betul. Gitu. Oke, next. Santai ini ya, bahas kayak gini. Pada 31 Desember, PT Multijaya melakukan akuisisi saham senilai 400. Ya udah, investasi pada kas 400 juta. Ya, udah berarti di state di A mencatat investasi 400 juta. Sedangkan apa? Total aset tercatat 320, nilai pasarnya 370. Berarti asetnya pakai yang nilai pasar, dinilai pada saat mau ngelakuin akuisisi. Oke, jumlah utang sebesar 100 juta. Oke, ini sama aja. Membayar biaya notaris 30 juta. Kalau biaya notaris itu pokoknya biaya apapun. Nah, ini ada di buku AKL Bu Iin ya. Nah, jadi kalau biaya-biaya seperti ini disimpulkan biaya langsung. Kalau yang relevan langsung kepada pihak yang dibeli, jadi pokoknya segala biaya yang ada pada PT Sanjaya, ya kan, itu langsung gue sebagai harga perolehan investasi. Jadi kayak nambah harga perolehan investasinya. Tapi kalau udah di luar PT Sanjaya atau di luar kita bertransaksi, misal biaya yang terkait akuntansi, hukum, dalam hal ini notaris, konsultan, biaya pertemuan, dan lain sebagainya, maka dimasukkan beban berjalan, biaya yang ada di laporan laba rugi. Ya. Kemudian kalau biaya langsung, pendaftaran penerbitan surat berharga, nah ini mengurangi modal di store. Ini kalau kita beli di BI kayak gitu. Jadi kepada yang ngejual sahamnya. Kalau ini kan notaris masuk ke biaya hukum. Nah, jadi kalau biaya hukum masuk ke laba rugi. Biaya notaris pada kas 30 juta. Kemudian jurnal terakhir, ini kalau kalian mau ngecek sampai akhir ya. Kalau aku udah nemu di awal, ini udah selesai. Nggak perlu sampai sini, tapi tak jelasin juga. Ini AKL ya. Asetnya 70 pakai yang nilai pasar, kemudian utangnya sama. Investasinya kita offset yang di atas. Jadinya muncul goodwill 130. Makanya B, C, D salah. Itu ya. Jadi, nah siapin buku AKL yang Bu Iin sih, yang lebih menurutku lebih penting. Bu Iin, yang Bu Iin bukan yang BIMS. Kalau BIMS itu nggak ada apa ya relevansinya dengan yang di Indo sih kebanyakan karena dia buku US ya gitu. Jadi Bu Iin ini lebih penting. Gitu. Kemudian PT Aneka perusahaan PMA yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Oke, kemudian Union pemegang 60%, harga jualnya 3 oke lah, gampangnya ini jual saham aja ya, jual saham 3M. Jadi fokusnya kita langsung ke harga jual. 20% ya, PP 26. 20% kali 25% kali 3 miliar harga jual. Biasanya ini ketambahan lagi nilai nominal segini, nilai sahamnya segala macam gitu. Tapi kalian ya udah pakem pajak di aturan harga jual ya harga jual. Jadi 3M gitu. Ini soalnya penting ya. Kalian itu ya mungkin ada yang pas ujian gini, aduh harga jual atau harga apa ini ya. Ngebaca lagi gitu. Ngebaca lagi dan itu agak menyita waktu sih lumayan. Jadi kalau kalian udah tahu, oh ini harga jual, ya harga jual, nah, itu lebih cepat biasanya. Gitu. Jadi PT Sumber yang memotong ya, PPA pasal 26 sebesar 150 juta. Kemudian PT Trenggalek Jaya melakukan pembelian saham yang dimiliki dengan harga 200 juta. Apabila tax ratingnya 10%, maka jumlah yang dibuat, ya berarti pakai tarif P3B. 10% kali 25% kali harga jual lagi. Ya, bedanya cuma di tarif aja. Nggak ada PPN untuk saham. Ya. Jawabannya yang benar berarti C. Kemudian
PT BST melakukan IPO di BI sebanyak 1 juta lembar saham, nilai nominalnya 1.000 per lembar. Harga yang ditawarkan 500 per lembar. Aspek pajaknya apa? Berarti dipotong PPh final. Kita berarti langsung fokus ke sini aja. Ini penjualan ya, langsung penjualan. 0,1% dikali 500 lembar dikali 1 juta. Hasilnya 500.000. Jawaban C salah karena PPh final nggak mengenal harga jual di bawah harga nominal. Mau di atas, mau sama, mau di bawah, asal itu dijual maka pakainya harga jual. Ya, jadi pakainya harga jual. Gitu. Kemudian pada tahun 2019 PT Duta kan bagiin dividen 10M pada PT Mega. Ya, gampang banget ini. Udah jelas 15% ya. PP 23. Ini kan tahun 2019 jadi masih ada. Setelah Ciptaker nggak ada. Oke, next aja. Nah, ini udah 14 nomor tapi soalnya kayak nggak susah kan. Nah, ini nanti beda banget sama yang soal sebelum tahunku. Yang lebih konseptual banget nanti soalnya. Kemudian pada tanggal 1 Januari, PT BLT melakukan sewa operasi, harga pasarnya 200. Sewa operasi ya, nah kalau di state sewa operasi, meskipun diketahui masa sewa dan segala macam, tetap pakainya sewa operasi. Jadi kita ngikut soal aja. Kadang ada juga nih yang asumsi, masa sewanya kok 5 tahun, ini lama banget, harusnya pakai sewa pembiayaan. Tapi kalau di state melakukan ini ya ini aja gitu. Ya, kalau nggak ada instruksi lain atau nggak ada asumsi lain, nggak perlu ngasih asumsi sendiri gitu ya. Pembayarannya awal tahun 20 juta. Berarti jurnalnya beban sewa, PPN masukan, utang kas. Yang nggak ada di sini cuma nih mendebit akun asetnya. Sewa operasi tidak mendebit aset. Ya, kalian nggak perlu ngitung sebenarnya, sewa operasi. Oh, ini aset. Nggak masuk nih aset, langsung D. Ini udah benar. Jadi nggak perlu nyampe buat jurnalnya. Gitu. Kemudian yang tidak termasuk ketentuan pemajakan transaksi pengalihan saham. Nah, ini ada di PPT matriks 4 kuadran, 4 kotak itu ya. Jawabannya langsung yang D. Apabila pembeli WP dalam negeri, penjual WP luar negeri dipotong pihak pembeli harusnya. Jadi apapun kalau yang transaksinya dengan luar, itu luar nggak ngapa-ngapain terkait output. Nah, jadi PPA 2 jadi PP 23 ada yang tanya, PP 23 tadi kenapa Kak? Yang ini ya. Nah, kalau yang kamu tanyain yang nomor 13 kan ini gampang banget ya. Dividen tahun 2019 masih kena pajak. PP 23 ya gitu aja sih. Ya kan? Apalagi pemegang sahamnya kalau 14. Kalau 14 nah, ini udah aturan ya kalau utang PP 23 itu muncul atas transaksi sewa. Jadi kan nih jurnalnya beban sewa. Ini pasti muncul dong. Utang PP pasal 23 atas sewa. Nah, gitu. Ya karena ini sewa operasi ya, di soal udah di state. Pokoknya gini, gambarnya kalau sewa apapun, jurnalnya pasti PPN masukkan, terus ada utang PP 23 yang mesti dipotong. Nah gitu aja. Ada PPN masukkan, ada utang. Sebaliknya, nanti yang nerima ya nanti di atasnya kas, ya kan? Terus PPh 23 dibayar di muka, kemudian PPN keluaran dan juga pendapatan sewa. Jadi kayak kebalikan aja. Ya. Gitu. Kalau sewa operasi seperti itu. Kalau dengan hak opsi atau sewa pembiayaan, berarti kan kita jurnalnya nggak pakai beban atau sewa kayak gini. Tapi kita mendebit right of use asset. Aset hak guna kan. Aset hak guna pada liabilitas sewa. Nah, berarti kalau perlakuan pajaknya, kita nggak kenal PPh 23. Ya, kita nggak kenal PPh 23 di situ. Dan aturannya memang kalau di fiskal nanti biayanya yang semua terkait
sewa, apapun itu, terkait dengan misal bunganya, kemudian terkait pembayarannya, itu bisa dibebankan. Tapi kalau penyusutannya nggak boleh. Nah, kalau jurnalnya ya berarti right of use pada liabilitas tadi. Gitu. Jadi bedanya di situ ya. Ini kayaknya udah kalian pelajari sih di UAS ini dan juga a little bit di UTS sih terkait dengan sewa ini. Gitu. Oke ya. Pokoknya gini, pokoknya pas kalian belajar akper, kalian kayak nyicil ya, guys. Kayak kalian nyicil apa ya? Anggap aja ibadah, anggap aja kayak kalian sembahyang gitu, konsisten gitu, baca-baca kayak gitu ya. Kalau aku sih ya memang ujian ini kayak beban, tapi ya udahlah dijalani aja gitu. Jadi pas baca itu ya kayak semangat. Ini loh semangatku pas aku ujian nanti supaya penempatanku bagus gitu aja, jujur-jujur aja. Makanya pas sekarang aku penempatan di sini, aku apa ya kayak ngelihat LJU ku kayak bahagia sendiri gitu. Wah, aku dulu kayak dalam tanda kutip mati-matian belajar buat UAS, ya ada gunanya juga sih. Selain nambah ilmu juga penempatan ya dapat alhamdulillah kayak gini gitu. Jadi kayak penyemangat sendiri gitu. Itu penting sih menurutku, motivasi buat kalian belajar UAS ya. Pokoknya dibanding apapun kalian mau UAS pakai SEB ya kan, mau UAS kalian soalnya disusahin, nah kalian punya semangatnya apa sih itu penting ya gitu. Nomor 15 tadi udah, kemudian 16. Nah, PT Sarana membangun pabrik di kawasan Cikupa, nilainya 100 M. Pengerjaan bangunan ini dilakukan perusahaan Singapura nih. Sejak 12 Maret 18, selesai 25 Agustus 2020. Kewajiban PT Sarana adalah memotong PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi 4 miliar. Mesti ada yang nanya, loh kenapa nggak pakai tarif P3B pasal 26? Nah, di sini aku jabarin garis besarnya ya. Jadi kontrak itu jasa pelaksanaan konstruksi, pengerjaannya mesti lebih banyak dilakukan di Indonesia karena dia project site kan. Jadi kayak gini, perusahaan apapun yang bangun di Indonesia, ya udah proyeknya ada di Indonesia, tempatnya juga ada di Indonesia. Ya, berbeda dengan jasa mungkin jasa perencanaan konstruksi yang bisa dikerjain di luar negeri. Nah, itu bukan project site. Kalau pengawasan itu masih oke lah, project site-nya masih lebih. Tapi kalau pelaksanaan itu udah mostly project site banget. Nah, kita mesti tahu project site atau enggak, karena pengen bertujuan untuk membatasi time test. Kita ini pakai P3B, guys. Ya, dan syaratnya memang harus submit Certificate of Domicile. Jadi harus submit COD ya. Nah, di P3B sendiri, itu tarifnya memang sebenarnya kalau jasa konstruksi 0% ya. P3B Indonesia Singapura itu. Cuma karena pengerjaan jasa konstruksi, instalasi, dan perakitan ini ternyata lebih dari 183 hari, maka karena melewati time test, vendor LN tersebut dianggap memiliki BUT aktivitas di Indonesia. Ya, tak ulangi ya. Jadi karena dia ngelakuin jasa pelaksanaan konstruksi dan dia melebihi time test 183 hari karena dia project site di Indonesia. Nah, maka dia dianggap memiliki BUT aktivitas di Indonesia. Maka dia dianggap sebagai SPLN BUT. Nah, karena dia dianggap BUT, maka tarif pemotongannya mengikuti tarif PPh pasal 4 ayat 2 yaitu 4%. Jadi jasa pelaksanaan konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Kalau case lain, semisal perencanaan konstruksi kan dilakukan di Singapura, ya. Nah, itu dia pakainya tarif P3B yang 0%. Gitu. Cuma kalau nggak ada COD, nah itu baru pakai PP pasal 26 yang 20%. Nah, kayak itu ya bedanya ya. Jadi syaratnya pakai P3B itu harus submit COD. Itu dulu. Nanti di pilihan kalian ditulis aja. Ini submit COD. Makanya pakainya P3B. Gitu. Yang D salah karena bukan PP pasal 26. Ya, karena dianggap BUT aktivitas tadi, maka
dianggap PP pasal banyak 2. Gitu. 17. Bagaimana perlakuan pajak atas nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar sepenuhnya dan dianggap sebagai piutang tak tertagih, maka tidak terhutang PPh final. Ini ada di PPT. Kemudian 18. Pajak WP jasa konstruksi atas pekerjaan dilakukan di luar negeri dapat dikreditkan. Nah, udah. Karena kita nganut ya tax credit methodnya, jadi boleh dikreditkan. Ada di PPT juga. Tarif pajak penghasilan jasa konstruksi 6%. Ini salah. 6% salah maksudnya. Maksudnya ini tidak memiliki kualifikasi usaha. Karena di sini soalnya kan ini jawabannya. Penyedia jasa yang tidak memiliki usaha. Tidak memiliki usaha maksudnya gimana? Tidak memiliki usaha. Tidak memiliki kualifikasi usaha maksudnya. Jadi jawabannya D. Yang A sampai C salah. Ini juga ada di PPT. Nah, gampang ya pilgannya ya. Penjual barang scrap hasil kegiatan konstruksi termasuk objek PBH tidak final. Ini sudah jelas juga ada di PPT. Nih, ya. Oke, sebelum masuk IC, aku mau pesan dulu ya. Ini mumpung masih fresh nih. Nah, integritas yang utama. Ya, jangan sampai kalian mencontek, jangan sampai ngelakuin hal apapun yang mendorong kalian melakukan kecurangan. Aku tahu SEB itu masih bisa dicurangi. Event kameranya kalian manipulasi, atau kalian pekerjaannya, kalian manipulasi kameranya bisa kalian taruh dimanapun, kayak gitu. Atau dengan cara apapun ya. Tapi integritas yang utama. Karena apa? Kita keberkahan hidup ini, nanti kalian penempatan atau bagaimana ya. Sampai kalian atau bagaimana. Ini akan dipertanggungjawabkan ya. Jadi selama kalian melakukan dengan hal jujur, insya Allah nanti berkah juga buat kalian gitu. Ya, event nilai kalian mungkin ya nggak sebagus mungkin ada yang nyontek atau bagaimana. Tapi kalian punya keberkahan ya. Berkah itu nggak diukur dari nilai tinggi atau enggak gitu. Dan kalian bakal ngerasain sendiri pas kalian nanti ke depannya ya. Makanya integritas itu yang utama dan nggak bisa ditawar gitu. Kemudian selalu bahagia dan semangat. Nah, jadi kayak aku ngejelasin tentir ini, di rumah aku juga seneng-seneng aja ya. Ya seneng jelasin kayak gini, kemudian pas ujian dulu juga oke seneng karena ini apa ya, kayak bermanfaat buat diriku ke depannya, bermanfaat buat penempatanku ke depannya, dan juga semangat, ada motivasi gitu dari dalam diriku. Kenapa aku mesti belajar giat, belajar sungguh-sungguh, kenapa? Ya karena untuk penempatan nanti. Dan penting juga jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, karena jangan sampai pas ujian kalian malah ngedrop. Kalau udah drop, kalian kayak mikir aja itu ada kayak, apa ya, dalam tanda kutip, lemot gitu. Jadi nggak satset gitu. Kalau kalian nggak sehat, makanya jaga pola makan juga dan istirahat juga penting ya. Kemudian persiapkan segala sesuatu sebaik mungkin. Nah ini yang aku maksud. Karena ujian online sekali lagi bukan hanya soal kapabilitas atau kompetensi kalian memahami materinya, tapi juga penting kalian nyiapin Excel-nya misal, kalian nyiapin template, kalian nyiapin latihan soal. Makanya di sini aku pesan pas aktor ini siapin semua buku dan materi termasuk AKM, AKL, dan lain-lain yang relevan. Ya, yang nggak relevan jangan kalian masukin, nanti kebanyakan di folder ya. Kemudian template yang dibutuhkan. Misal template kalian jurnal, template kalian penyusutan. Nah, itu kan butuh template nih kadang. Kemudian template terkait dengan, apalagi kalau kalian punya rekap perlakuan pajak atas ini. Nah itu disiapin juga. Kemudian accounting treatment yang tadi, misal kapitalisasi, biaya ini masuk kapitalisasi enggak, masuk biaya perolehan atau enggak, atau dibebankan di laba rugi atau enggak, dan lain-lain. Jadi case khusus ini penting juga. Dan nah ini, perbanyak contoh soal, kasus, dan lain-lain yang udah ada jawabannya ya. Jadi ini yang aku maksud nyicil-nyicil itu karena dengan nyicil kalian tahu jawabannya lebih dulu, dan nanti pas ujian tinggal kalian refresh aja. Oh, aku pernah ngerjain ini nih. Nah, nanti tinggal buka ini kalau semisal kalian agak-agak lupa sedikit, oke buka ini, kayak gitu. Bedanya kalau kalian nggak latihan, kalian kayak ketemu soal baru itu kayak,
Waduh, ini di PPT mana ya? Di PPT mana? Aduh, nggak pernah latihan lah kayak gitu. Jadi beda banget lah nanti kalau kalian antara nyiapin atau nggak nyiapin. Demi apa? Demi ujian yang baik nilainya. Ujian yang baik nilainya untuk apa? Untuk IPK. IPK untuk apa? Untuk penempatan. Kayak gitu. Makanya banyak membaca, berlatih, dan terbiasa. Nah, kalau semuanya, maksudnya yang base ya, yang basic-basic udah paham semuanya. Basic itu dalam artian yang udah ada di PPT semua udah paham, maka dalami spesial atau comprehensive case. Dan diambil dari mana aja, berbagai sumber. Yang penting nggak keluar dari FPS, gitu aja. Special case itu ya kayak tadi ya, yang ini, time test kayak ini. Kan kalian kalau, ya mungkin nanti nggak ada sih kalau P3B ini ya. Karena kalian kan pakai SEB nggak ada koneksi internet, nggak mungkin juga disuruh nyiapin P3B. Gitu. Nggak lah. Tapi special case yang dalam artian, ya kayak yang tadi misal ada perlakuan yang lain-lain terkait investasi dan sebagainya, itu mungkin kalian bisa cari. Nah, setelah itu dari semuanya ini kombinasikan jadi satu folder supaya nggak lama mencarinya dan berikan indeks dan nama yang mudah di-trace. Itu tak kasih contoh ya. Ini aku semester 6 sih. Ini ALK ya. Nah, kalau di ALK nih UTS aku kasih kode 0. Artinya apa? Di dalam folder UTS ini semua folder yang kayak gini di UTS aku masukin ke sini. Jadi kalau misal nginget-nginget lagi, ya udah tinggal masuk folder UTS aja. Satu, aturan. Aturan penting karena nanti di materi, karena semisal ada yang belum tercover, kita bisa baca aturannya. Materi ini semua materi yang dikasih dosko atau materi yang relevan lain. Nah, ini 2, 3 ini tentatif. Aku dulu, meskipun aku native, tapi aku juga ikut tentatif ya. Ikutnya dalam artian bukan ikut di Zoom-nya, tapi ikut mencari jawaban-jawabannya gitu. Soalnya kalau aku ikut tentatif, ya nyita waktu juga sih. Gitu ya. Jadi tentatif ini jawabannya, terus aku baca sendiri. Gitu. Kemudian PSB dan juga simultak. Simultak ini apa ya? Ya tambahan aja sih. Jadi semakin ke sini semakin banyak, semakin bagus. Ya ada indeksnya kayak gini ya. Kemudian FPS ada indeks 0, kemudian UAS. Nah, buat bedain mudah satu gitu ya. 2 untuk tahun 17, 3 untuk 18. Jadi supaya nggak belibet nyarinya. Gitu. Kemudian ada format, nah kayak gini. Jadi misal kalau aku pas ALK mau transfer pricing, oke. Aku pertama lihat materi. Kemudian kalau udah nemu kasih contoh soal jawabannya kayak gitu. Ringkasan tarif P3B juga udah ada. Nah, jadi all in one. Bahkan yang pemeriksaan pajak juga aku kasih shortcut-nya biar nanti sewaktu-waktu kalau ditanya tentang pemeriksaan juga aku kasih. Nah, itu penting ya. Jadi kalian buat kombinasikan jadi satu folder, berikan indeks dan nama yang mudah ditulis. Kalau kalian, misal ya, aku kasih contoh. Kalau kalian ngawur semua nama filenya, misal ini, LJU ini, soal ini, nggak ada indeksnya, kalian susah. Ini tahun mana ya? Nyari lagi. Nah, itu nyita waktu. Ini yang aku maksud strategi. Jadi setelah kalian baca soal, kalian bisa tahu arahnya mau kemana. Nyari di foldernya. Oke, ini untuk ALK ya. Nah, pemeriksaan pajak lebih banyak lagi. UTS sama materi Pak Arif, ini dosen aku. Kemudian yang baru ini dari dosen yang lain, angkatan dan tentif ini. Kemudian DFD ini diklat fungsional dasar ya. Dan juga individu, nah kayak gini. Jadi kasus kayak ini aku kumpulin cemilan dan juga cemilan dua ini cemilan dua berarti jawabannya yang cemilan semua. 3 tugas individual esai, kemudian dan selanjutnya KKP contoh LHP dan sebagainya. Dan karena UU Ciptaker booming banget, maka aku kasih juga supaya nggak lupa gitu. Nah, Fauzi nanti semester 6 kalau butuh lagi tentif ALK, SPT, pemeriksaan pajak. Nah, ini bisa CP lagi ya sih, wes. Santuy aja. Soalnya kalau apa sih sisa apa sih kalian UHP sama OTK? OTK mah nggak perlu tentif. UHP juga gampang tuh, ya. Mungkin ada satu dosen yang dulu UHP susah ya karena dosennya aja sih, tapi kalau materinya itu sebenarnya gampang UAP. Jadi fokus kalian di semester 6 nanti ALK sama PP. Gitu. Oke ya, nah, jadi ini pesanku buat kalian UAS aktif. Sebenarnya nggak aktif aja sih, semua sih sebenarnya.
Dan ini dulu juga pernah aku bahas tapi sekilas saja. Jadi buat ngingetin aja buat kalian ya. Strategi itu juga penting. Ya, nyiapin buku Kieso misalnya gitu. Ya kan? Kalau misal kalian nggak nyiapin Kieso atau nyiapin buku Bu Iin tadi yang AKL, kalian ketemu soal yang ada AKM-AKM-nya, nanti nyari buku AKM lagi di folder mana lagi, keluar dari aktor. Nah itu nggak efisien. Jadi kayak kita nyiapin supaya nanti di ujian efisien tuh gimana. Ya, apalagi kalian di SEB kan nggak bisa apa ya nyari di Google ya, gitu. Oke, itu untuk Pilkan dan juga tips tambahan untuk UAS kalian yang sekiranya mungkin kalian butuhin. Kemudian di esai, nah jelaskan berikan contohnya perlakuan akuntansi pajak atas sewa guna usaha. Nah ini rangkuman semuanya. Ini aku copy aja dari LJU supaya kayak tahu gitu. Kalian bisa tahu dengan waktu segini aku bisa nulis berapa banyak. Ya kan, karena kalau ngerangkum satu PPT kan ya susah juga nanti. Nah, kalau SGU komersial ya, SGU hak opsi mengakui liabilitas dan pendapatan sewa. Oke, dan juga aset hak guna ya, aku jelasin tadi buat leasingnya ya. Nah, untuk lessor, jika tidak memenuhi salah satu dari 5 syarat ini, kita belajar akuntansi dulu ya, yaitu transfer kepemilikan, opsi pembelian, termin sewa lebih dari sama dengan 75%, masa manfaat, nilai kini sewa, dan tidak ada alternatif lainnya. Berarti kayak aku rangkum semuanya gitu. Nah, apabila tidak memenuhi SGU tanpa hak opsi, otomatis ya. Kalau lesi pakai PSAK 73. Nah, semua adalah SGU hak opsi. Ya. Jadi lesi itu gampang, semua itu hak opsi pembiayaan kecuali yang jangka waktunya pendek atau aset pendasarnya nilainya rendah. Ya, aset pendasarnya itu mungkin di bawah berapa gitu. 5 juta kayak. Nah, itu berarti dia pakai SGU tanpa hak opsi. Nah, kemudian SGU tanpa opsi ini yang akunya beban sewa. Kalau ini aset hak guna, ini beban sewa. Dilakukan sama seperti sewa pada umumnya. Ya. Kemudian SGU fiskal. Nah, ini aku kayak gini kan. Karena udah hopeless banget dulu. Waktunya hampir habis, ya maka aku kasih. Jadi aku dulu urutannya ngerjain kasus dulu, kemudian ngerjain esai baru Pilkan. Jadi aku balik karena apa ya, bergantung bobot sih aku. Bobotnya lebih gede kasus, maka yang mumpung pikiran masih fresh 50% kerjain di awal. Ini fleksibel tergantung kalian sih. Kalau aku lebih ke situ. Jadi yang tertinggi ke terendah bobotnya. Kayak ya fokus di awal kan lebih bagus kan ketimbang kalian udah ketemu soal-soal yang lain, iya kan? Di akhir nanti biasanya agak-agak gimana gitu. Untuk SGU fiskal, nah ini aku singkat SP sewa pembiayaan, finance list, SO sewa operasi operating list. Untuk PPH, nah karena ya pajaknya ada 2 aja, PPH sama PPN. Untuk PPH objeknya, untuk SP sewa pembiayaan itu sebagian payment, yakni imbalan jasa. Nah, kemudian untuk SO seluruh pembayaran yang diterima lessor. Kalau penyusutannya, lessor ini kalau SP nggak bisa menyusutkan dan lessee juga nggak bisa menyusutkan. Ya, jadi dua-duanya kalau finance list itu nggak bisa nyusutin. Karena apa? Logikanya si lessee itu sudah ngebebanin biaya sewanya. Jadi biaya terkait dengan mungkin terkait biaya amortisasinya ya kan, atau biaya terkait apa ya, sewa-sewa yang ada di tiap bulannya, tiap tahunnya, dan juga terkait dengan bunganya. Nah, itu udah dilakuin. Makanya asetnya juga nggak boleh disusutkan, nanti double nanti. Gitu. Jadi satu aja ya. Nah, jadi dua-duanya nggak bisa menyusutkan. Lessee nggak bisa menyusutkan sampai hak opsinya digunakan. Jadi kalau setelah hak opsi digunakan dan hak asetnya itu udah jadi milik lessee, nah itu nantinya boleh disusutkan. Dan berdasarkan nilai sisanya ya, nilai sisanya nggak boleh ngulang dari awal lagi ya, curang nanti lesinya dapat double lagi ya, gitu ya. Kemudian SO, nah untuk operating biaya penyusutan oleh lessor karena asetnya masih atas nama lessor, itu aja gampang.
Kemudian pembayaran sewa. Nah, ini aku maksud. Kalau finance lease untuk lessee, ini amortisasi pokok dan bunga dapat dibebankan seluruhnya, kecuali beban atas tanah. Ya, tanah tidak bisa. Kalau SO, biaya dapat dikurangkan oleh lessee. Ya, biaya sewa yang tadi ya, itu bisa dikurangkan. Kalau PP pasal 23, untuk SP nggak ada ya, nggak ada PP pasal 23. Kalau SO ada PP pasal 23. Kemudian yang lainnya, ketentuan lain untuk finance lease lessor ini cadangan hapus piutang maksimal 2,5 rata-rata saldo piutang. Ini tambahan aja. Ya. Kemudian untuk PPN, BKP pemasok, nah penyerahan pemasok kepada lessee, maka lessor itu dianggap jasa pembiayaan. Nah, PKP pemasok ini dianggap sebagai FP-nya lessee, maka DPP-nya harga jual. Ini sebetulnya ada di PPT, guys. Jadi kalian tinggal ngulang aja. Gitu ya. Untuk BKP per lessor ini kayak gini. Udah, ini semuanya ada di PPT, tinggal kalian nulisnya di LJU itu sebagaimana ringkasnya dan nyesuaiin waktunya aja. Gitu. Dan ini contohnya. Udah, nanti kalian bisa baca sendiri contoh lesnya ya. Nah, kemudian yang kedua, TAT melakukan reevaluasi aset tetap secara akuntansi tapi nggak ngajuin izin ke DJP. 6 bulan kemudian perusahaan menjual aset tersebut PT Bagia. Pendapat saya, karena PT-AT tidak mengajukan izin ke DJP, maka otomatis PT-AT tidak melakukan revaluasi untuk tujuan pajak. Ya, tidak melakukan revaluasi untuk tujuan pajak. Sehingga PT-AT tidak membayar PPh final revaluasi, sekaligus aset tersebut tetap dinilai berdasarkan harga perolehan, ya, atau NSB sebagaimana semula, termasuk penyusutannya. Jadi kayak nggak ada update gitu. Di fiskalnya ya, kalau akuntansi kan dia reval, tapi di fiskalnya dia nggak ngajuin izin, maka tetap pakai harga perolehan untuk fiskalnya. Nah, maka sehingga pada saat penjualan akan muncul laba rugi pengalian yang basis kalkulasinya didasarkan pada NSB aset yang bersangkutan. Ya, NSB yang ini. Ya, sebagaimana semula tadi. Jadi nggak ada ubahnya terkait fiskalnya. Yang disandingkan dengan nilai wajar saat penjualan tersebut. Penyusutan tidak berpengaruh karena masih seperti semula. Dan akan muncul pajak tangguhan karena penyusutan tersebut. Ini wajar sih. Ya, pajak tangguhan. Karena penyusutan masuk beda waktu ya. Nah, gitu aja. Selebihnya bisa kalian tambahin sendiri ya. Aspek pajak untuk jasa konstruksi dan insentifnya. Dah, ini nggak perlu ngulang, nggak apa-apa ya guys ya. Ya, ini ada PPT semua aspeknya. Oke, jadi apa ya? Insentif ini mungkin yang aku titik tekankan kan kayak critical point-nya ada di mana gitu sih. Nah, kemudian ada kasus 50%. Ini soal dari Pak Yosep. Kata temanku susah, tapi menurutku ini lebih gampang daripada tahun sebelumnya. Karena jadi satu soal dan memang apa ya, titik kritikalnya itu kayak nggak ada gitu ya, kayak ya udah ini ya ini aja. Oke, izin Kak, bukannya kalau di akuntansi, kalau reval, tapi di fiskal bakal ada beda tetap juga ya Kak ya. Dari B nih, bentar, tak ulang lagi. Izin Kak, bukannya di akuntansi kalau reval tapi di fiskal enggak. Bakal ada beda tetap juga ya. Nah, ini yang aku temuin juga di buku Pak Jaka. Tapi kalau menurut dosenku Pak Yosep, beliau kata pas ngajar itu kayak ya udah bedanya karena penyusutan aja gitu. Beda tetapnya ya, kalau beda tetap ada di mana? Makanya mikirnya kayak gitu aku dulu sih. Ya, karena penyusutan kan berdasarkan waktu. Pajak juga nggak ngakuin itu. Dan beda-beda di sini kan kayak ya udah pendapatannya itu kita akuin berdasarkan NSB sebagaimana semula. Jadi kita nyesuaiin aja. Gitu. Gitu sih. Jadi tapi ya maklum sih ya kalau buku Pak Jaka kan buku lama ya. Sebetulnya perlu diubah juga sih terkait dengan itu. Gitu kalau di logika. Ya, kemudian soal dari Pak Yosep, nah PT
Oh ya, langsung aja pakai Excel aja. Nah, dari ini kombinasi semua. Jadi PT Surya Indra, Usaha Perdagangan, Perpetual. Nah, ini Perpetual penting ya karena nanti ada soal terkait persediaan dan metode penyusutan menggunakan saldo menurun untuk aktiva selain perusahaan atau selain bangunan deh. Pada bulan Januari terdapat beberapa transaksi. Jadi disuruh ngitung dan dasar hukumnya. Kemudian yang B membuat jurnal. Oke, dasar hukum ini sebenarnya makin lengkap, makin baik. Tapi karena waktu yang terbatas, ya aku cuma sampai mentok PP aja, sampai PMK yang dikit-dikit aja, nggak sampai pasalnya. Gitu. Yang tanggal 17, melakukan pembayaran termin kedua jasa pelaksanaan konstruksi kepada PT Kana Buana sebesar 25% dari nilai kontrak sebesar 2,3 M. Termin 1 udah, oke abaikan aja. Berarti fokus kita di termin kedua, yaitu 25% kali 2,3 M, 575 juta. Kemudian PP pasal pada duanya 3% karena dia jasa pelaksanaan dan sertifikasinya menengah. Ada PPN juga, PPN masukkan sebesar 57,5. Jurnalnya standar, ya, beban jasa konstruksi, PPN masukkan sama utang, PP pasal pada 2 karena dia memotong ya, dan juga kas. Oke, ini aku rasa gampang ya. Kemudian, melakukan pertukaran aktiva tetap kelompok 3 dengan 100 lembar saham. Aktivanya 27 April 2016, harga peliharannya 840, harga pasarnya 240. Sedangkan nilai nominal saham 2 juta per lembar saham. Nah, yang pertama mesti diingat, kalau di AKM, aktiva itu, ya penilaiannya maksudnya, aktiva lebih dari saham, lebih dari valuasi yang dilakukan jasa penilai. Ya, ini di AKM ada ya. Makanya kalau kalian ditambah-tambahin di sini harga saham, kemudian harga berdasarkan penilaian oleh PJAP misalnya kayak gitu, nah berarti fokusnya langsung ke aktiva. Ya, makanya di sini bedanya itu cuma di akumulasi penyusutan. Karena kalau fiskal itu mulainya April ya. Mulainya saat bulan itu diperoleh. Jadi 27 April kan dia udah memperoleh. Nah, makanya di fiskalnya mulai April udah disusutkan. Kalau akuntansi, karena ini lebih dari tanggal 15, maka masuk bulan Mei ya mulainya. Bedanya cuma di sini aja. Kalau dari saldo menurun, nah ini kalian bisa nanti siapin template-templatenya terkait penyusutan. Nah, ini bedanya cuma di akumulasi sini aja ya, karena ada perbedaan waktu ini. Itu, selain ini sama semua. Makanya laba ruginya ya beda sedikit. Tapi jurnalnya yang mesti kalian ingat, jurnalnya tetap secara akuntansi. Ya. Jadi sama sekali tidak ada jurnal untuk pajak. Untuk fiskal. Nah, gitu. Jadi segala jurnal yang kayak gini berarti refernya ke akuntansi. Ya, ke komersial gitu. Maka secara jurnal investasi di PT Zara 240, ini maksudnya adalah harga pasar dari aktiva ya. Nih aktivanya. Oke. Kemudian rugi pertukaran aktiva pakai yang ini, yang komersial 211, akumulasi penyusutan tinggal offset aja dengan yang di atas. Ya, dan jangan lupa, ini jangan kalian lupakan yaitu PPN pasal 16D. Jadi kalian kalau ngejual aktiva itu kena PPN pasal 16D. Jadi jangan lupakan jurnal yang paling bawah ya. 10% kali harga pasar. Kas pada PPN keluaran pasal 16D. Gitu. Ya, jadi aman ya semua jurnal. Jadi jangan sampai kelewat. Kemudian tanggal 25. Menjual gudang yang dimilikinya seharga 1,2 M. Gudang diperoleh 2003, harga perolehannya 360 juta. Nah, hati-hati di sini pesanku, hati-hati di penyusutannya nanti. Karena revaluasi itu memang titik kritisnya ada di penyusutan. Kalian puter-puterin di penyusutan. Entah setelah revaluasi, entah sebelum revaluasi kayak gitu ya. Kemudian yang kedua,
diingat pakai tarif tertinggi pada tahun saat revaluasi. Semisal kayak gini, ini revaluasinya tahun 2019. Ya, maka tarifnya meskipun 2020 udah beda dan dijualnya tahun 2020 itu atau 2021 bahkan ya, maka tarifnya tetap pakai yang saat dia revaluasi. Ya, berarti anggap aja logikanya pas revaluasi tahun pajak 2019 itu kan dia baru 10%. Maka dianggap pengaliannya itu kayak di tahun 19. Maka 25% kan tarif tertingginya. Nah, nanti sisanya 15% yang akan jadi tambahan PPh final. Dan ini penting juga, jangan asumsi atau mengubah soal sendiri bila tidak ada instruksi. Nah, kadang kan ada yang ini nih, harga perolehannya kok kecil banget 360 juta. Ya, ini wajar ya, karena tahunnya 2003. Nah, ini kadang ada yang nambah-nambah sendiri, ada nolnya ditambahin kayak gimana. Nanti nggak perlu ngubah soal sendiri ya kalau nggak ada instruksi gitu. Kemudian nilai perolehannya ya sebelumnya 360. Kemudian penyusutannya, nah ini karena ya gampang aja ya dari Juli 2003 maka Julinya ikut dihitung. Maka pas setengah, kemudian 2004 sampai 2018 ya karena ini kan di revalnya tanggal 1 Jan 2019. Maka sampai tahun 2018 itu 15 tahun. Maka 15,5 tahun dibagi 20 masa manfaatnya, kemudian dikali dengan 360. Nah, kemudian NSB-nya 81 juta. Ini per tanggal 1 Januari 19. Di reval 1M 80 juta, maka selisihnya 999 juta. Dan ada PPh final revaluasi 99,9 juta. Nah, setelah itu, kan setelah revaluasi, aku sandingin ya biar gampang. Nah, nilai perolehan ini 1080, kemudian akumulasi penyusutan, karena Januari 19 kan berarti tahun 19, kemudian 20 kan 2 tahun. Ya, dijualnya kan 25 Januari tahun 2021. Nah, berarti kan 2 tahun penyusutan. Makanya nih, 2 per 20 kali yang ini. Maka NSB-nya masih 972 juta, dan ternyata dijual ya 1,2 M. Sehingga di sini ada laba antara reval dengan NSB yaitu 228. Nah, PP pasal 4 ayat 2-nya ini tarifnya pakai 25%, maka selisihnya 15% dan dikali dengan selisih yang ada di MARI. Nah, yang 99 tadi pada saat revaluasi. Ya, berarti jurnalnya, nah ini penting juga eliminasi ya. Kan awalnya kan ada aset bangunan kan. Nah, maka kita pakai jurnal AKM itu ya. Akumulasi penyusutan pada bangunan kayak kita balik aja ya. Kemudian bangunan pada surplus revaluasi ya karena dia ada tambahan sehingga nanti kan bangunannya nilainya jadinya 1080 ya kan. Di sini kan sebelumnya awalnya bangunan kan ini. Nah, ini bangunan. Kemudian dikurang ini. Kemudian ditambah 999. Nah, hasilnya bangunan nanti 1080 gitu. Kemudian ada surplus revaluasi, kemudian ada beban PBh final. Nah, ini disesuaikan aja pada kas. Kemudian pada saat dijual, nah kasnya segini, ini kas sisa ya, kas sisa semuanya. Berarti akumulasi penyusutan pada bangunan. Nah, ini pakai yang ini 1080 sama 108. Gampang. Kemudian laba penjualan aktiva juga gampang, pakai laba yang ini. PPN keluaran pasal 16D jangan lupa ya karena dia ngejual aktiva tetap. Ya, titik kritis ini juga. Ya. Jangan sampai lupakan PPN 16D. Kemudian ada tambahan PPh final. Ya, yang isinya tadi 15% ya. Maka ini 149 juta. Kalau di total, maka ini ditambah yang ini hasilnya 249 dan ini sama dengan 25% dikali dengan selisihnya. Ya. Nah, ini sama aja. Gitu. Kemudian, nah jangan lupakan di soal membayar biaya jasa perantara 10 juta. Nah, berarti ada nih gampang jasa perantara, PPN masukan dan utang. PPh, pasal 23. Belum aku edit. Gitu. Oke, kalau udah kalian bisa cross check, oke udah semua jurnalnya. Nah, kemudian
Ada yang bertanya, kenapa PPh ayat, nah ada dua, karena kan tahun 19 dia revaluasi, ya kan? Nah itu muncul PPh final revaluasi 10%. Nah ternyata dilalah pada tahun 2021 dia ngejual. Ngejualnya itu sebelum masa revaluasinya berakhir. Nah berarti kan kena kayak dalam tanda kutip, harus tarifnya 25%. Karena ngaliin kan kalau ada laba pengalian kan kalau kalian biasanya koreksi fiskal atau gimana kan ya kan masuk PPh badan kan 25% kan. Nah, maka dianggap kayak gitu juga. Maka di tahun 2021 pas dia jual, dia kayak kena semacam tambahan gitu PPh final supaya mencapai tarif PPh badan tadi yang 25%. Sehingga totalnya kan nah ini 249 juta. Ini 25% kali yang ini labanya gitu. Jadi labanya yang terrealisasinya seperti itu. Jadi ada dua beban PPh final. Ini yang PPh final pas revaluasi dan ini tambahan PPh final karena dia ngejual asetnya. Ya, jadi maknanya kalau dia ngejual revaluasinya ya harus nambah dong. Harus nambah supaya tarifnya jadi 25% lagi. Nah, itu hakikat aturannya. Kemudian melakukan pembayaran dividen. Nah, ini gampang ya. Kalau Tuan Abu bisa, nah ini kalau nggak ada asumsi-asumsi, nah bisa kalian tambahin sendiri. Jadi aku asumsinya nggak investasi gitu, supaya jurnalnya kayak ada dua. Maksudnya gini, kalau nggak ada OP-nya kan otomatis dua nama aja. Nah kayak sepi gitu ya. Nah makanya aku tambahin. Ini nggak apa-apa ya. Kalau nggak dikasih tahu di soal. Jadi aku anggap no invest. PPh final nggak ada NPWP nggak ngaruh ya. Kalian jangan nambah-nambahin sanksi sendiri. Ya. Kemudian koperasi ini BOP dia kalah, sejak dulu kalah. PT dan CV ini karena WP badan, maka nggak kena PPh 23. CV ini WP badan ya guys. Kalau PP perusahaan perseorangan itu dia OP. Oke, ini gampang. Dividen utang. Nah ini. Dan dianggap ini belum terutang. Jadi dividennya dividen kas yang benar-benar dividen. Kalau di mungkin RE ya, dividend earning ya. Jadi bukan utang dividen. Kemudian yang terakhir, ini gampang ya, penjualan barang kredit 20 unit, ini agak biasa, maka pendapatan penjualan, piutang usaha, dan ada PPN keluaran. Ya, kemudian APP-nya pakai harga pembelian, kemudian ada jasa promosi, gampang juga, PP jasa, PPN, dan utang PP pasal 23, dan jangan lupa, karena dia fisiknya lebih kecil, 2 juta, maka otomatis logikanya kan yang real itu ada di lapangan, ya persediaannya berkurang 2 juta. Maka persediaannya dari kredit. Nah, selisihnya nanti jadi biaya di laporan laba rugi. Ya, kayak inventory over and short kalau di AKM. Oke. Nah, bukannya PT minimal 25% baru BOP. Nah, ini asumsiku, ini kan tahun 2021 kan. Nah, ini kan udah berlaku UU Ciptaker. Jadi ketentuan WW Badan udah jadi enggak kena BOP. Jadi BOP itu udah berlaku, guys. Gitu. Jadi diasumsi aja. Kalau asumsiku gitu. Pokoknya belum terutang atau terutang setelah 2 November. Jadi setelah UU Cipta Kerja. Itu ya. Jadi PT apapun, WP badan apapun, setelah UU Ciptaker kan BOP semua dividennya. Apalagi soal ini udah 2021. Nah, kenaikan persentase tidak ber-NPWP berlaku untuk pajak apa aja. Gampangnya, selain yang PPh pasal 26 juga PPh pasal 4 ayat 2 PPh final. PPh 26 kan karena luar negeri ya, kita enggak mengenakan PPh enggak apa-apa lah. Kalau PPh final ya karena final tarifnya, jadi final juga enggak ada sanksi tambahan. Jadi selain itu entah PPh 21, 23, 22 kalau dia enggak ada NPWP maka ada tambahan. Gitu. Nah, ini gampang sih, kombinasi gampang ya. Pak Supriyadi bagus sebenarnya guys kalau soal guys. Nih,
NSB-nya kan 4 sama 5 untuk stand JP. Kemudian harga pasarnya ini 5 sama 6, 5. Maka labanya ini. Laba itu harga pasar kebanyakan NSB kan. Kemudian karena dia digabung maka di total ya. Dia kan merger nih, membentuk badan maka di total semuanya. Oke. Kemudian asetnya berapa startup. Nah, hasil dari PT Stan dan PT DJP kan startup. Nah, maka totalnya ini 11,555. Nah, ini gampang ya, keuntungannya yang ini berarti 2,55. PPA terhutangnya ada keuntungan atas peleburan usaha atau gain on combination. Tarifnya 22%. Nah, ingat ya, ini aku asumsi. Ini asumsi nih. Karena di sini nggak ada tahun pajak, maka aku asumsi 2020 ini udah tarif PPA badan 22% ngikut cipta kerja. Ya, jadi selain kan ini ada UU HPP ya, jangan lupakan UU Cipta Kerja juga ya. Pokoknya di refresh lagi. Gitu. 22% kali 2,55 hasilnya ini. Kemudian apabila seluruh aset dialihkan tanah dan bangunan, PPA terhutangnya berapa? Berarti hutang PPA final pengalihan hak atas tanah dan bangunan 2,5%. Ya. Betul. Kalau merger itu tinggal ditambah nilai buku sama pasarnya aja. Kalau merger itu langsung pakai harga pasar. Ya, jadi NSB udah kita skip ya. Kita skip saja. Ini merah nih. Nah, ini skip aja. Karena apa logikanya kalau merger bakal ada penilaian terkait aktiva, maka pada saat penilaian itu harganya semua sebelum dikombin itu nantinya pakai harga pasar. Jadi setelah kombinasi otomatis pakai harga pasar. Kemudian untuk pengakuan laba, nah kita bandingkan harga pasar dengan NSP-nya. Nah, laba yang tadi dikenakan PPh tarif umum kayak gitu. Ya, jadi semacam apa ya? Di logika aja bisa gitu untuk aktor ya. Kayak ini, ya kan? Jadi makanya soal ini oke masih wajar. Oke, selesai guys untuk soal yang ini. Nah, oke. 9, 10. Oh iya, di sini apa ya? Aku udah nggak bahas materi lagi ya. Jadi kalau soal kan kayak kita nemu critical point. Jadi critical point itu sekiranya yang kalian nyusahin banget buat di UASnya gimana. Nah, aku lebih condong ke situ. Kalau materi mungkin udah dijelasin panjang kali lebar kali tinggi sama dosen kalian. Ya. Kemudian mungkin review singkat ya terkait dengan soal tahun sebelumku, sebelum kita masuk ke matkul lain dan juga PKL penempatan. Nah, oke. Buku yang dipakai, ya, buku yang aku pakai pas ujian itu Pak Jaka Savanta, tapi seperti yang tadi ya, pertanyaan beda tepat tadi ya. Karena kalau dipikir-pikir, wah ini kayak udah ada update-nya untuk sekarang. Aturannya kan udah pada beda nih. Ini buku lama soalnya Pak Jaka Savanta kan dosen lama ya di STAN. Kemudian buku praktikum akuntansi pajak. Nah, ini kalau kalian udah ngerjain semua, wah bagus banget. Jadi kalian tinggal buat di Excel-nya. Sudah kalau udah kalian kerjain di Excel, aku dulu apa ya kurang suka ngerjain di tulis ya. Aku jujur selain ujian nggak pernah nulis selain tugas. Nah, gitu. Karena aku lebih suka di Excel. Kalau Excel kan kita bukanya gampang, nggak ngubah-ubah kertas gitu kan. Kemudian kalau ada yang salah bisa kita edit langsung formulanya. Jadi nggak tanggung renteng sampai ke bawah nah, gitu. Keuntungannya ujian online sebenarnya di situ. Makanya kalau kalian aku nggak tahu ya sistemnya. Kalau aku dulu sih lebih ke ngerjain di Excel dulu, kemudian di akhir baru nyalin. Jadi kan setelah nyalin udah pasti benar gitu. Udah pasti benar dalam tanda kutip pengertianku ya. Gitu. Kalau kalian ngerjain di Excel kemudian nyalin, Excel nyalin satu nomor kayak gitu, nanti kalian ngoveksi ada yang salah, ngubek-ngubek kertas lagi. Nggak efisien kan kalau dipikir-pikir kan. Makanya strategi itu diperlukan. Kemudian ada modul DTSD. Ini juga sekiranya kalau ada soal-soal. Tapi kalau Pak Komang kayaknya nggak ada pilgan. Nggak ada pilgan sih. Jadi kalian biasain latihan soal. Ya, latihan soal esai dan kasus. Kemudian soal yang tahun sebelumku
di PSB kalau nggak salah ya. Oh ya ini. Nah, karena kalian udah, Kak boleh share pengerjaan kakak yang buku. Nah, pas zaman aku itu buku praktikum apa ya, kayak nggak disuruh ngerjain, jadi ya sama sekali nggak ngerjain. Kalau aku nggak ngerjain buku praktikumnya. Nah, tapi kalau kalian kalau disuruh ngerjain, nah, berarti kalian udah nyicil lah setidaknya guys gitu. Ya. Penyusunnya siapa ya tadi? Aku sampai lupa. Dulu nggak disuruh soalnya. Jadi nggak ada kayak semacam kunjau gitu. Dulu itu pakainya latihan soal murni Davidusco. Kalau kalian udah ketemu foldernya Pak Ridwan Galela yang publik itu ya judulnya. Publik akuntansi pajak, nah itu contoh-contoh soalnya seperti itu. Jadi bukan yang dari sini sih. Ini bahkan ini buatan tuh. Iya, nggak dikasih ini dulu malah. Aku dulu. Gitu ya. Jadi semakin banyak latihan semakin bagus. Oke, kemudian ada yang nanya nih, Kak, boleh jelasin kalau ada promosi, hadiah, dan sumbangan persediaan, efeknya ke penghitungan FIFO sama average. Nah, ini nih. Ini yang pernah aku tanyain dulu dan dosenku jawab. Kita nggak sampai situ kok, guys. Jadi kayak kita juga realistis ya. Karena di perusahaan itu, kalau di sini FIFO dan average itu biasanya sih pakai average ya. Kalau FIFO kayak kita nambahin-nambahin gitu. Dan ini dari Pak Evi juga, temanku dua kali nanya sih. Temanku Dewanto Kusumo, yang beliau lulusan terbaik ya, nanya ke Pak Evi seperti ini, dijawab, udah kalian nggak perlu mikir sejauh itu. Gitu. Tapi kalau Pak Komang, kayaknya kayak ada anunya, langsungnya. Nah, kalau promosi, hadiah, dan sumbangan, otomatis kan dia mengurangin ya. Jadi dianggap kayak kita ngejual gitu. Namanya siapa ini? N ya? Kayak, oh ya Zi, bisa di mute ini nggak sih ya? Yang Nah, jadi gini, kalau ada promosi, hadiah, sumbangan, ini kan jatuhnya ke expense ya, ke beban ya. Nah, beban berarti perlakuannya ya sama aja kayak kita ngeluarin persediaan buat kita ngejual COGS. Nah, kalau kalian FIFO, berarti ya kalian tinggal keluarin aja itu, ya kan? Jadi kayak gini, nah kalau bukan sorry. Jadi nggak perlu diambil pusing. Tapi kalau di soal harusnya gua salah kayak gitu. Dulu kalau temanku malah nanya sampai allowance gimana, itu sampai nantang lagi. Jadi kayak kan kalau kita kan kayak awalnya persediaan awal. Wah, Mas Bima bisa di mute nggak Mas ya? Kayaknya bocor nih mic-nya. Atau Mas Fauzi bisa di mute Mas. Jadi kan ini biasanya persediaan awal gitu kan, kemudian ada pembelian, ya, kemudian penjualan dan segala macam. Nah, ini kalau ada tambahan sumbangan promosi ya tinggal masukin aja sebagai pengurang ya guys. Gitu, misalnya X. Nah, ini kan minus ya. Berarti di sini juga minus aja persediaan. Jadi perlakuannya sama seperti kalian ngitung penjualan. Gitu. Ini entah kalian sumbangan atau promosi atau gimana. Udah di gitu ya. Jadi perlakuannya sama seperti penjualan. Gitu. Karena ini kita bicara arus inventory aja. Jadi kalau misal inventory nambah dari apapun, kita dapat hibah gitu, hibah inventory dari perusahaan lain. Atau kita sebaliknya memberi sumbangan. Makanya perlakuannya sama aja. Hibah dianggap sebagai pembelian, terus sumbangan dianggap sebagai penjualan. Treatmentnya. Jadi minus aja. Kalau FIFO, first in first out kan penjualan ngikut pembelian yang paling awal gitu kan. Nah,
Berarti kalau sumbangan ya kita ngikut aja, ikut seperti penjualan. Gitu aja. Jadi disesuaikan aja. Itu treatmentnya seperti penjualan. Gitu ya, En ya. Jadi tidak perlu diambil pusing. Soalnya kalau kamu aku tanya misalnya, kalau ada allowance gimana? Nah ini yang susah nih. Ada allowance, kemudian ada diskon. Nah, susah kalau ada udah nyampe ke diskon. Iya, langsung aja. Nah, gitu. Kemudian ini ya, review singkat terkait dengan PSB. PSB tahun sebelumnya. Jadi kalian compile juga guys, kompilasi semua PSB, pokoknya semua latihan soal, semua latihan-latihan yang ada di, apalagi Dosko sih Pak Komang dulu kayaknya juga dosen aktif, tapi belum Dosko ya. Nah itu bisa kalian pakai juga buat bahan latihan. Oke, mungkin yang di sini aku jelasin bisa terkait dengan critical point aja ya, nggak semua karena keterbatasan waktu, nggak apa-apa, nanti kalian bisa baca sendiri dan yang penting ada critical point kalian paham. Nah, pernyataan sewa opsi. Oke, opsi maka yang benar adalah lesi. Oh, dengan opsi sewa pembiayaan finance lease, lesi boleh menyusutkan aktiva sewa pembiayaan. Sedangkan PPA tidak boleh menyusutkan. Iya, jadi seperti yang tadi. Ini mutlak ya. Kalau akuntansi itu boleh lesi penyusutan, ya berjangka gitu tiap tahun. Tapi kalau pajak nggak boleh. Karena apa? Karena amortisasinya udah bisa dikurangkan dari bruto. Kalau nanti bayarnya boleh dikurangkan, penyusutan boleh dikurangkan, berarti nanti ada double ya, double pembebanan gitu. Kemudian yang nomor 2, pelayanan aktiva melalui mekanisme SGU opsi memenuhi syarat harus ya udah ini gampang, nggak ada critical point. Kemudian jumlah angsuran, oke, nampak pokoknya ini, bunganya ini. Pernyataan yang benar adalah C. Diperkenankan melakukan pembebanan secara fiskal beban bunga sebesar angsuran pokok. Iya, pokoknya segala apapun beban bunga maupun pembayaran sewanya itu boleh ya kalau sewa pembiayaan atau finance lease. Boleh. Yang penting penyusutan nggak boleh. Itu aja. Kemudian 4. Ciri-ciri leasing hak opsi. Ya udah skip aja, gampang ya. Kalau konseptual gini. PTA persediaan segini, neraca harga perolehan. Kemudian tanggal neracanya segini, dijual estimasi penjualan. Oke, kita mesti pakai harga perolehan. Maka jawabannya D. Akuntansi itu memang 9,9 ya, karena ada ini dikurangi cost of sale ya. Kalau akuntansi ini dikurangi cost of sale berarti 9,9. Kalau pajak harus pakai harga perolehan 10 juta. Jawabannya D. Oke. Belum ada critical point. Kemudian yang ini. Nah, seperti ini pertanyaan yang N ya. Kalau ini kan standar AKM ya. Kalau misal ada hibah, sumbangan, inventory, ya udah perlakuannya sama seperti penjualan ini. Kayak inventory keluar aja gitu. Intinya harus inventory keluar. Nah, kalau kita sendiri yang dapat hibahan, kita dapat hibah nih. Berarti dianggap aja kayak pembelian, inventory masuk. Tapi sebesar apa? Sebesar 0. Gitu biayanya. Ya, biayanya sebesar 0 karena kita nggak ngeluarin biaya untuk inventory. Kemudian persediaan akhir. Oke. Nilai persediaan akuntansi komersial. Ini tidak ada jawaban, kalian bisa baca sendiri. Ini di AKM. Kemudian pengukuran aktiva tetap pada tanggal neraca. Oke, ini konsep juga. Kemudian, oke, kayaknya untuk pilgen bisa kita skip aja sih, guys, karena Pak Komang kan nggak ke pilgen ya. Nah, kalau studi kasus ini loh, ini kan 80%. Ya, 80% dan juga case-nya itu benar-benar macam-macam.
kalau studi kasus ya. Maka kita langsung fokusin ke sini aja. Oke. Pada tanggal 31 Desember, ABC Indonesia, ABC ya, menandatangani sewa guna usaha, hak opsi berarti finance lease. Jangka waktunya 5 tahun, pembayarannya tiap tahun tanggal 31 Desember. Pembayaran pertama 31 Desember tadi, peralaan kantor itu nilai wajarnya 105 juta, estimasi umur, oke. Langsung saja ke jawabannya. Nah, PT ABC berperan sebagai lesi, sehingga menurut bagian di atas, PT ABC melakukan 2 jenis penyesuaian fiskal, yaitu negatif untuk angsuran, negatif ya, karena negatif ini kan berarti dia mengurangi ya, benar, angsuran itu mengurangi semuanya, mengurangi beban badannya. Dan penyusutannya nggak boleh dibebankan, makanya penyusutan fiskal positif. Kemudian menghitungnya, nilai wajarnya segini, 105, nilai sisanya 5, kemudian dasar penyusutannya 100, masa manfaat 5, berarti penyusutannya 20. Ini nggak bisa dibebankan fiskal ya, ini secara komersial kan. Oke, nah biayanya penyusutan kayak gini, gampang ya. Dan fiskalnya 0, jelas, nggak bisa dibebankan. Kemudian angsurannya dihitung manual aja, seperti lesi di AKM. Nah, angsuran ininya pokoknya segini, kemudian ini semua angsurannya, ini bunga, ini pokok. Nah, kemudian apa sih disuruhnya? Oh, rekonsiliasi fiskal aja tuh. Oh, alah. Berarti karena ini bunga aja, ya kan? Nah, ini ditambah pokok. Gampangnya gini, guys. Segalanya langsung dimasukkan. Kan ini totalnya 23981 semua kan. Nah, ini kalau kalian misal ditanya berapanya langsung lebih cepat pakai ini nggak apa-apa. Tapi kalau disuruh ngedetailin sampai rekon fiskal, berarti harus ini ditambah ini. Berarti kayak kalian mesti buat tabel amortisasi lagi. Gitu ya. Itu, tapi ujungnya tetap 23981. Nah, gitu. Diambil dari sini. Oh, udah ada tabelnya, berarti tinggal, gampang berarti ini. Nah, tinggal kita bedain ini ya, penyusunan fiskal ya. Oke, skip aja berarti. Kemudian PT Caniago. Kita langsung ke jawaban aja ya guys ya. Biasanya gitu sih pas baca-baca PSB atau apa gitu. Penyusutan fiskal. Aset tanah tidak disebutkan. Ya, betul. Aset bangunan masa manfaat 20 tahun. Terus penyusutannya garis lurus. Per tahunnya berarti 100 juta. Karena tengah tahun, maka setengah tahun aja. Oke lah, gampang ngitung penyusutan kayak biasa. Nah, untuk penyusutan setelah revaluasi, nah ini, dasar penyusutan adalah nilai saat penilaian kembali. Jadi dasarnya itu kembali pada saat nilai setelah revaluasi. Misal, setelah direvaluasi harga pasarnya 100 juta, berarti dasarnya pakai itu. Kita udah ngesampingin yang sebelum-sebelumnya. Dasarnya pokoknya saat nilai revaluasi itu. Itu ya. Masa manfaat fiskal kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktif tersebut. Berarti kalau udah disusutkan, misal 7 dari 8, kita reval, kembali ke 8 lagi. Gitu. Kalau kita reval lagi, kembali ke 8 lagi. Nah, kayak gitu dan seterusnya. Ya, pembaginya. Berarti ini beda ya guys soalnya, revaluasi dengan kita estimasi. Estimasi kan kalau change of estimate kan, kalau penyusutan kita ganti masa manfaat kan, ya sisanya masa manfaat berapa gitu kan. Nah, kalau revaluasi kita kembali ke masa manfaat penuh. Jadi bedanya di situ. Penghitungan penyusutan dimulai sejak bulan dimulainya revaluasi. Ini mohon diingat. Jadi bulan dimulainya kan beda tuh. Bulan dimulai saat izinnya ditetapkan. Kan kadang beda berapa bulan gitu, 2 bulan atau gimana. Nah, berarti penyusutannya dimulai saat ya mulainya revaluasi, bukan izin dikeluarkan gitu ya. Ini 3 critical point yang penting. Total penyusutan oke, segini udah. Aset mesin, ketika penyusutan telah penuh, maka tidak ada penyusutan tersebut lagi. Ya, karena udah penuh, akumulasinya udah sesuai dengan harga perolehan gitu kan. Tetapi karena setelah reval terdapat nilai setelah reval ya, maka
besar nilai penyusutannya kembali ke nilai revaluasi. Jadi gampangnya gini, meskipun harga bulan awalnya itu 200, akumulasi penyusutannya udah mepet-mepet 190 atau bahkan 200 juga, NSB-nya 0 misal gitu ya. Setelah reval ternyata ada 120 lagi. Berarti kembali dasar penyusutannya adalah nilai revaluasi tadi, 120 juta. Masa manfaat juga kembali ke masa manfaat penuh. Intinya kita kembali ke jalan yang benar, bukan ya, kembali ke PMK ini. Itu ya, kembali 8 tahun, kemudian penyusutan dimulai pada bulan Juli. Karena apa? Nih, pada 1 Juli, perusahaan melakukan penilaian kembali aktiva tetap. Dan memperoleh persetujuan. Nah, kadang kan ada gap antara melakukan penilaian kembali dan memperoleh persetujuan. Ini nggak apa-apa sebenarnya kalau di lapangan ya. Kalau di KPP ini dia reval dulu, izinnya keluar belakangan nggak apa-apa. Tapi kalau untuk menghitungkan penyusutan dimulai saat reval dimulai gitu ya, dilakukan gitu. Jadi bukan saat izinnya keluar. Kadang ada gap administrasi, wajar sih. Gitu. Penyusutan mesin oke, gampang ya. Jadi kembali ke nilai tadi dan masa manfaatnya kembali juga. Kemudian yang B, PPh final utang. Oke. Masa manfaat 8 tahun mulai didapat, oke. Aset sudah lewat masa manfaat namun masih digunakan perusahaan, maka juga ikut direvaluasi. Nah, jadi meskipun ini kan case kedua ya. Yang pertama tadi kan bahkan yang NSB-nya 0, nilai sisa bukunya 0, setelah revaluasi ada nilai lagi, maka dasarnya kembali ke nilai revaluasi tadi, gitu kan. Sebaliknya, aset yang sudah lewat masa manfaat tapi masih digunakan, ya, misal laptop awet 10 tahun padahal masanya 8 tahun gitu misal, maka juga ikut direvaluasi. Nah, sehingga aset bangunannya 10%, kali ini gampang ya, nilai reval dikurangi NSB. Jadi selisih lebihnya. Ya, selisih lebihnya ini oke. NSB aset bangunan ini setelah direval. Nah, berarti ketemu ini. Cuma karena dijual, nah, karena dia ngejual, maka dia harus ada tambahan PPh final sebesar 15%. Ya, karena tarifnya di sini masih pakai 25%. Dikali apa? Selisih lebih yang 120 juta. Gitu. Ini untuk aset mesin ya. Nah, ini untuk aset mesinnya. Gitu. Jadi disesuaikan soal aja guys. Karena ini yang dijual kan cuma aset mesinnya. Ya, bangunannya kan masih. Berarti fokusnya cuma ke ini 120 aja. Nah, gitu. Ya. Tanah nggak bisa. Tanah nggak. Betul. Kemudian aktifat tetap. Nah, ini. Oke, ini kembali ke AKM. Truk A ditukar dengan truk C. Oh, ini kalian pastinya udah biasa banget sih. Ya, ini kayak ada case, ini hal-hal latihan soal biasa. Truk A ditukar dengan truk C, kemudian kalau ada hubungan istimewa pakai harga pasar, ya kan? Harga pasar atau harga wajarnya. Kemudian kalau AB ada penggabungan berarti pakai harga pasar juga. Kemudian kalau ada pool of interest, nah ini nggak boleh ya, karena pakai NSB. Pool of interest ini nggak boleh secara fiskal karena ya nilainya udah lampau banget. Nilainya udah lampau. Transaksi penggabungannya hari ini, cuma asetnya itu dinilai saat lampau kan nggak relevan. Makanya nggak boleh pakai pooling of interest. Even di AKL pun juga nggak boleh. Ya, di PSAK juga nggak boleh pool of interest. Truk C dialihkan kepada PT BAN. Penyertaan modal 200 lot saham dengan nominal segini. Nah, karena dia kayak nggak ada
harga pasarnya di sini nggak diketahui, maka dia pakai nilai nominal sahamnya. It's okay, nggak apa-apa. Kemudian kalau dihibahkan berarti sebesar NSP, ya nggak ada keuntungan di sini. Oke, gampang ya, ditanya itu aja. Kemudian jelaskan aspek pemajakan. Ini ada di PPT, nggak ada critical point. Kemudian dividen dan investasi saham. Ini mungkin critical point-nya ada di sini ya, meskipun ini kan dulu ya, pas Cipta Kerja belum ada. Nah, jadi jurnalnya kan investasi pada PT Pun, pada kas. Ini kan karena dia pakai metode ekuitas ya. Nah, berarti investasi mengakui pendapatan investasi, investment income ya. Kemudian piutang dividen ini pada investasi. Ini pencatatannya kan ekuitas banget. Nah, cuma karena dia ada 30%, maka dia nggak BOP sih dia. Gitu. Kemudian kalau 15%, nah, kalau 15% kan pakai metode cost, berarti investasi pada kas, mengakui piutang dividen, pendapatan dividen, dan ada PP23 di muka. Jadi kalau gampangnya akper itu, kalau beban itu PPA utang lah, nah gitu. Kalau beban utang PPA, kalau pendapatan PPA di muka. Tuh, kalau pendapatan, kalau ada PPN keluaran. Kalau dia beli atau dia ngeluarin biaya, berarti dia masukkan. Nah, jadi kayak dibolak-balik itu aja. Ya. Nah, ini yang tengah-tengah, 20%, dia ekuitas, tapi dulu dia kena PPA 23, ya kan? Dia under 25, cuma dia metodenya ekuitas. Nah, ini gimana? Berarti investasinya sama ya sebenarnya Pak yang di atas ya. Nah, sampai di 24 Januari ini, nah, dia mengakui pada saat kas diterima, pendapatan dividennya, mengakui PPA 23 dibayar di muka. Gitu. Jadi secara konseptual sama aja. Gitu. Cuma karena ini udah UU Ciptaker, ya berarti badan semuanya BOP. Kalau OP, kalau sepanjang diinvestasikan itu juga BOP. Kalau enggak investasi, maka dia kena 10%. Gitu. Nah, ini. Kemudian jasa konstruksi. Nah, jasa konstruksi ini termin-termin ya, guys ya. Mungkin critical point-nya ya kalau ada termin 1, termin 2 ngurangi yang sebelumnya. Ya, kemudian termin 3 ngurangi termin 2 dan 1. Dan kalau ada retensi itu maksudnya biaya yang dikeluarin pada saat betul-betul di akhir nanti penyelesaian. Jadi kayak, aku benar-benar nombok di akhir 5%, tapi benar-benar udah selesai nih ya. Nah, itu retensi namanya. Ya, jadi benar-benar di akhir penyelesaian konstruksinya. Maka dari itu ini bisa kita lewat. Nah, kunci dari konstruksi ini kan jurnalnya kayak di AKM ya, CIP kayak gitu ya, kemudian kasban, cash material, kemudian piutang usaha pada penagihan konstruksi, billing on CIP, nah, kayak gitu. Kapan kita mengakuinya? Kan gitu pertanyaannya ya. Nah, kapan kita mengakuinya? Kalau terkait dengan PPh final, maka pas kita dapat kasnya. Jadi pas pada saat pembayarannya. Ya. Kita bayar PPh final, ngakuin PPh final bebannya itu saat pembayaran. Ya. Cuma kalau PPN keluaran itu pada saat kita mengakui piutang usaha. Kita udah mengakui kayak pendapatan dari piutang usaha ini. Jadi PPN keluar. Bedanya situ aja, critical point-nya. Seluruhnya sama dengan yang kalian pelajari di AKM. Ya, sama sampai ke bawah. Kas, beban kan pada piutang, berarti kan pada saat pembayaran, ya kan. Kemudian yang keluaran tadi, nah ini mesti pada saat piutang. Nah, jadi nggak perlu kalian bingungin ya. Yang penting di sini kuncinya, karena kan kalau konstruksi ya kalau nggak PPh final ya PPN keluaran kan. Nah, kalau di sini ya ini aja. Ya. Kemudian, nah kalau ada retensi itu berarti pembayaran yang benar-benar di akhir. Nah, ini ya udah gini aja. Sama aja dengan pembayaran. Ya, kemudian
penyelesaian kontrak. Nah, jadi pokoknya kalian pas baca jurnal ini, baca PSB-nya, kalian bisa tahu, oh kayak gini sistemnya ya, pencatatannya, nah kayak gitu. Mungkin itu sih review singkat terkait dengan UAS. Nah, jadi bisa kalian dalami sendiri ya PSB sebelumnya, karena menurutku ya cukup sebenarnya kalau menantang sih ya cukup menantang. Cuma terkait dengan waktu ini. Kalau UAS yang ini kan banyak banget ya, jurnal banyak. Nah, kayak gini. Tapi kalau tahunku lebih ke konsepnya. Gitu. Jadi nanti dipelajari, pokoknya kumpulkan semua PSB, kumpulkan semua latihan dari Dosko terutama, kemudian ada latihan-latihan lain yang enggak yang mungkin masih relevan dengan FPS. Nah, itu bisa kalian kumpulin dan kalian kerjakan. Atau kalau udah ada jawabannya ini bisa kalian lihat-lihat kayak kalian ya bandingin kayak aku tadi. Kan kita kayak bandingin doang kan berapa menit tadi ya? 15-20 menit ya. Udah dapat soal segitu. Nah, jadi ngebandingin soal kayak gitu. Model belajarnya lebih ke itu. Kemudian terkait dengan matkul lain. Nah, ini mungkin aku bahas soalnya ya. Kalau jawabannya ada di PSB juga sebenarnya. Nah, ini statistika tahunku. Nomor 1 ini ya di pertemuan 1. Jadi pas aku nyusun cheat sheet kan aku urutin babnya kan. Pertemuan ini. Ya udah ini loh, ini soalnya sama dengan rumus yang ada di pertemuan itu. Nah, jadi tugas kita di statistika itu yang pertama tahu datanya. Ya, yang kedua tahu datanya maksudnya ini kita mau pakai apa ya rumus yang pakai dua rata-rata pakai apa kayak gitu ya. Gitu. Datanya kita tahu dulu, kemudian pengaruh ini terhadap ini. Nah, ini soalnya kita baca benar-benar. Kemudian kita supaya apa? Supaya ngarah ke rumus yang benar juga. Nah, kita tahu datanya dan kita tahu rumusnya dan kita bisa eksekusi. Kan jawabannya cuma ini ya. Antara fail to reject atau reject ya. Jadi dua itu aja. Jadi kalian apa ya kayak melenceng sedikit pun sebenarnya lumayan bisa dimaafkan kalau statistika itu. Yang penting ininya benar. Kalau di ujian kayak gitu, tapi kalau pas riset jangan. Harus benar kalau pas riset. Itu ya. Udah ini di pertemuan 1, kemudian di pertemuan 2 ya, dampak ini terhadap ini, PP terhadap konsumsi, kaitannya gimana? Koefisien determinasi ini ada di pertemuan 2. Kemudian ini khas sekali ini soalnya. Ya, kemudian korelasi regresi ya udah disuruh nyari persamaan regresinya antara ini dari persamaan Y sama dengan apa gitu. Kemudian kalau 15 tinggal kita masukin ketemu Y-nya berapa. Ya kan ini pertemuan tentang korelasi. Kemudian ini metode. Nah, ini ada 3 kelompok. Kita cari. Ini kalau dulu aku pakai kalkulator, guys. Jadi nyarinya harus satu-satu gitu. Ya, kayak gini. Perbedaan rata-ratanya. Nah, ini SPSS. Ya. Nah, mungkin titik kritisnya mungkin kalian ini ya belajar analisis SPSS ya. Analisis ini kayak gimana patuh, nggak patuhnya. Dan ini sudah dibantu banget sama kakak kalian yang ngerjain di PSB. Jawabanku alhamdulillah sama dengan yang dikerjain kakak ya. Yang di sini, yang di statistika. Nah, yang di PSB ini. Cuma kan dulu kalau ujian kan nggak mungkin selengkap ini ya. Ini lengkap banget dari penjelasan sampai anu. Cuma dari hasil akhir dan kesimpulannya sama. Jadi kalian bisa pelajarin di sini. Latihan untuk statistika ya. Latihan dalam artian selain kalian paham, kalian juga tahu soal ini treatment-nya seperti apa, jawabannya seperti apa. Jadi kalian pas apapun ketemu soalnya, kalau nada-nadanya kayak gitu, ini kaitannya ini terhadap ini bagaimana, hubungan antara ini bagaimana, nah kayak gitu. Persamaan, korelasinya gimana. Nah, kalian kalau semakin terbiasa, semakin paham. Kalau nggak nyentuh statistika, ya nanti belapakan juga pas UAS gitu ya. Jadi banyak latihan. Besok kan statistika. Nah, berarti mungkin mulai ini mungkin bisa kalian kayak kompilasi soal-soal yang sekiranya dibutuhin buat kalian tahu rumusan-rumusan yang akan dipakai. Kalau lab output, nah ini tahunku, ini sama sekali nggak ngisi SPT masa sih. Jadi kayak ngulang lagi PPH output. Nah, jadi disuruh nganu tabel kayak gini.
Jadi yang mungkin perlu kalian pelajari ya kembali lagi ke Portboot ya. Nanti belajar lagi Portboot-nya. Kemudian yang terakhir PSP ya. PSP gampang ya. Ini dulu pas tutup buku aja gampang dalam artian memahami dan mengingatnya. Apalagi pas online search-nya kalian nggak disibukkan dengan ini. Jadi kalau diurutkan yang susah itu akper, kemudian statistika, kemudian lab Portboot, baru PPSP kalau aku. Nah, gitu. Ini review untuk matkul lain. Mungkin itu aja terkait ini. Jadi terkait link ya aku share nanti mungkin terkait ini. Kemudian terkait dengan PSB, terkait dengan tentif yang diadain dulu, ada tentif juga dari Mas Zulfahmi. Bisa kalian baca latihan soalnya. Itu juga lengkap. Kemudian ada latihan juga dari Pak Ridwan Galila. Seharusnya kalian juga udah dapet. Kemudian ada latihan-latihan lagi mungkin nantinya aku bisa share. Kemudian itu terkait review. Selanjutnya bicara sekilas tentang PKL dulu lah ya. PKL dulu. Pak stop share. PKL ini yang FAQ yang ada di stand Menkes mungkin tanyanya seragam ya. Kalau seragam menyesuaikan kantor ya. Kalau Kementerian Keuangan itu ada di KMK ya, ada di KMK. Jadi kalian bisa nyesuaiin. Sebenarnya sama aja dengan seragam di stand ya. KTM menyesuaikan kantor. Kalau semisal KTM kalian ketinggalan dan belum sempat, kalian bisa buat name tag sendiri. Bisa kalian tulis atau bisa kalian print gitu. Yang penting at least pakai sih supaya di kantor bisa dikenali gitu ya kalian. Kemudian, nah yang penting juga ini sih, gimana bisa berbaur komunikasi gitu ya. Kemudian kalian bisa menjalin relasi dengan yang ada di kantor ya. Jadi kalau kalian ada apa-apa nanya aja nggak apa-apa. Ya, sangat welcome ya. Aku dulu juga kayak gitu. Kemudian yang mau nyari data di KPP atau nyari data di tempat PKL, nah sebisa mungkin dimulai minggu kedua setelah kalian dapat izin dari Kanwil, nah itu secepatnya kalian urus supaya nanti nggak kayak aku ya. Aku meskipun dapat tapi mepet ya antara laporan PKL dan juga antara nyari data. Jadi saran aku, mumpung kalian PKL di awal-awal, kalian juga nyari data. Itu yang bagi kalian ke PKL di tempat kalian ambil data KTTA. Kalau yang di luar juga menyesuaikan. Pokoknya jangan sampai KTTA itu kalian tergesa-gesa di akhir. Ya dalam artian temanku juga ada soalnya. Ya jadi sih sebetulnya KTTA, tapi mengganggu timeline UTS karena dia disuruh ambil data lagi ya kan. Bahkan even ada yang harus buat proposal lagi karena objeknya itu nggak bisa ambil data gitu. Jadi kayak ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Akhirnya buat proposal lagi dan ajuin lagi. Jadi kayak kita semakin cepat semakin baik gitu ya. Kemudian jangan sampai leha-leha pas PKL. Kalau ditanya ngapain aja Mas kalau di PKL? Kalau di DJP kan kebanyakan kalian mungkin DJP ya. Kalau Pemda mungkin ngurusin keuangan daerah ya, pengelolaan keuangan daerah, ngurusin SPM, ngurusin ya kebendaraan gitu. Kalau di KPP di kantor pusat itu kalian lebih cenderung diajak rapat, misal diajak rapat terus kalian buat notulensi rapat, kemudian kalian juga disuruh menganalisis aturan biasanya. Kalau ini kan UU HPP, nah kalian mungkin disuruh analisis HPP kayak gini, disuruh ngerangkum, disuruh nulis lah istilahnya. Jadi lebih ke nulis administratif banget. Kemudian kalau di Kanwil, ini kalau di Kanwil temanku juga semi-semi kayak gitu, diajak rapat, kemudian disuruh rangkum juga. Nah, tapi kalau KPP ini teknis ya, lebih condong ke teknis, makanya bisa kalian belajar di KPP juga. Di KPP itu muter-muter sih seksinya ya. Jadi minggu ini ke pelayanan, kemudian nanti pengawasan gitu. Tugasnya apa? Mostly ngebantu SPT tahunan. Mostly SPT tahunan dan itu e-filing.
Kalau e-form, ISPT alhamdulillah kalau kalian juga menguasai. Jadi lebih ke itu karena ya Februari Maret kan masa-masa pelaporan SPT. Kemudian selain itu kalian juga ngurus Evin, ya aktivasi Evin, kemudian disuruh NPWP juga, nyetak NPWP. Kemudian kalau di pengawasan kalian bisa banget tanya-tanya ke AF gimana gali potensi pajak, gimana kalian ngadepin WP, gimana ngeluarin SP2DK, buat LHP2DK, kemudian laporan penelitian. Kalau di pemeriksaan kalian habis pemeriksaan, jadi SOP di situ kalian bisa pelajari di PKL. Ya, jadi jangan sungkan untuk bertanya pas PKL dan ciptakan kesan. Ya, mungkin itu terkait PKL. Kalau ya ada yang tanya nih, Kak, apakah bisa tempat yang kita pilih itu bukan tempat PKL kita? Soalnya belum pasti sampai sekarang. Ya, bisa aja sih. Temanku dulu juga kayak gitu. Dan yang paling penting pesanku gini, kalau kalian memang ngerasa nggak berat nggak apa-apa, ya sebebas mungkin. Tapi kalau kalian penting efisien deh, efektif, nah mending kalian PKL-nya di KPP yang paling dekat aja gitu. Sekalian nambahin kesan buat kedepannya. Ya, harus belajar dulu nggak Kak? Aku dulu nggak belajar sih. Karena di situ udah tahu kalau di kantor kita belajar hal baru lagi. Ya, mungkin kalau paling mentok ya ngisi SPT ya 70 SS gitu. Kemudian 70 yang usahawan kayak gitu. Jadi belajarnya sembari PKL nggak apa-apa. Jadi nggak letterlek harus Kak ini lupa semua gimana kan enggak. Nanti bisa belajar sembari PKL. Gitu pokoknya santai aja, yang penting kalau belajar sih bisa sama Mas baca ya, tapi yang penting itu kita ngejalin hubungan dengan para pegawai di situ ya, baik-baik di sana, jaga sopan santun dan jaga sikap gitu. Karena menguntungkan banget loh kita kalau PKL itu udah deket sama Mbaknya. Aku ya alhamdulillah kan bismillah juga penempatan di KPP sini dan sebelumnya di PKL udah kenal banget sama Mas Mbak dan juga kenal banget sama kepala kantor sama kepala seksinya. Jadi pas OJT ke sini ya alhamdulillahnya dipermudah juga bagaimana aku PKL gitu. Kemudian ciptakan kesan juga ya, karena kesan positif itu penting banget. Kemudian pokoknya belajar hal baru di KPP, dan terkait dengan PKL mungkin lebih ke itu sih. Dan laporan PKL-nya di akhir nanti kalian bisa bebas ya, mau bahas apa aja, dan itu udah ada banyak sekali contohnya yang kalian bisa tanyakan ke Mbah Google. Itu banyak banget laporan PKL DJP, laporan PKL KPP apa gitu, kalian bisa ke situ. Atau kalian kalau mau inovasi di KPP di situ, bisa banget kalian juga nulis di laporan PKL-nya. Itu sih terkait laporan PKL, jadi sama sekali tidak susah untuk PKL ya. Dan itu auto A kok, jadi diambil have-nya ya, jangan diambil beban. Auto A. Kemudian, nah ini terkait penempatan ya. Kalau penempatan nih, aku baca-baca di Stamanpus, wah nada aku sudah mulai berkurang. Ada yang tanya gini, mungkin kalian pernah tahu di Manifest kalau ada yang bilang kalau penempatan memang berdasarkan SKD IPK. Tapi ternyata ada yang SKD IPK-nya lebih bagus, cuma dia malah kelempar di pilihan ketiga karena dia main aman dalam tanda kutip gitu kan. Nah, terus kayak nyaranin adik tingkat buat ini loh, kamu milih tiga-tiganya harus ngegas semua. Nah, aku sebetulnya udah lama banget ya nggak bahas penempatan, tapi di sini mungkin sekedar meluruskan aja ya. Saran aku, kalian kalau penempatan, pilihan 1, 2, 3 itu benar-benar ya memang, kalau mau ngegas ya monggo, tapi kalian kalau mau main aman di pilihan ketiga, ya benar-benar main aman yang sesuai pilihan kalian. Gitu. Jadi bukan main aman yang main aman tanpa pertimbangan gitu. Ya jatuhnya kan kalau dapat pilihan 3 yang tanpa pertimbangannya kayak gitu kan. Nah, ya kan. Kemudian yang kedua, saran ini ditunjukkan untuk siapa?
kalau ditujukan bagi yang kuartil 1 itu jelas nggak relevan. Kuartil 1 kamu suruh pilihan tiga-tiganya tinggi semua, itu jelas nggak relevan. Mungkin yang kena dampak itu ya yang di Q3 mungkin ya, yang nilainya 50-75%-an angkatan gitu. Yang di rank atas Q3 lah. Kayak gitu. Jadi pertimbangan betul-betul ya terkait penempatan ini, pokoknya milihnya apapun itu, mau kalian ngegas, mau kalian main aman, yang kalian siap mau ditempatin di situ. Gitu. Jangan sampai kalian nggak ada pertimbangan buat milih penempatan. Ya. Kemudian ini penting juga karena IPK ini kan 60% ya dari penempatan. Maka di sisa-sisa semester ini, semester 5, UAS-nya mesti kalian gaspol ya, UAS-nya. Dan juga di semester 6, kalian manfaatin waktu betul-betul. Silakan kalau mau nyari hiburan, tapi akademis itu yang paling utama di kampus ini. Itu ya. Dan saran aku, ya tadi, ujian kita tahu bukan hanya kapabilitas kompetensi yang kita punya, tapi strategi ujian, apalagi kalian pakai SEB, ya diawasi pakai Zoom, nah itu, dan tidak ada koneksi internet, maka kalian mesti pakai strategi lain. Ngumpulin materi sebanyak mungkin misal, kemudian buat indeks materi supaya enak dicari, nah seperti itu. Tuh, supaya nanti pas ujian nanti kalian nggak kelabaan nyari, nggak kehabisan waktu buat nyari aja gitu. Gitu IPK penting ya, IPK yang paling utama. Dan juga untuk SKPM mungkin di semester 6, saran aku sih kalau kalian merasa kebebanan panitia, jadi panitia atau apa-apa yang menyibukkan banget, itu bisa kalian skip dulu deh. Nanti kalian bisa banyakin SKPM pas setelah semester 6. Jadi kan setelah semester 6 UAS itu Agustus ya kisarannya. Aku dulu Agustus, kemudian terakhir pengumpulan SKPM kan sebelum yudisium, 17 Oktober ya. Berarti antara itu aku ikut webinar yang pembicaranya menteri. Karena itu banyak SKPM-nya. Ya kan? Lah ikut menteri satu aja udah sama dengan 4 kali ikut yang event BEM STAN ngadain, ya kan? Jadi manajemen SKPM juga penting. SKPM itu yang dilihat kalau di kantor itu memang ya, kalau kalian mau misal ditaruh di kantor pusat, di JP atau gimana ya, dicari yang aktivis gitu banget ya. Tapi kalau di penempatan definitif yang dicari itu adalah skornya aja. Jadi kamu mau nyari SKPM dari mana, yang penting kan ujung-ujungnya SKPM berapa gitu kan. Nah, lebih ke itu. Kemudian pesan terkait penempatan lagi, kan ada yang tanya juga di manifest dari angkatan kalian. Kira-kira tahun depan, tahun ini ya, kalau udah masuk 2022, tahun ini Kemenkyu semua atau enggak? Nah, kalau kami dari angkatan atas kalian, sebetulnya sangat mendoakan ya, kalian majority ada di Kementerian Keuangan. Ya, tapi memang secara realistis mungkin udah diatur di KMK 581, dan itu ya semoga aja Kementerian Keuangan lebih banyak bukannya di zaman kalian gitu. Yang penting fokus kalian adalah gimana sih ningkatin IPK kalian dan juga SKPM kalian, terutama IPK. Kalau SKPM itu baru kalian kalau setelah masuk DJP terus kalian definitif, itu SKPM juga sangat berpengaruh gitu. Kemudian ada yang nanya juga terkait penempatan DJP yang di home base nih. Sebenarnya dulu itu ceritanya kan pas pemilihan memang nggak bisa milih Jawa, dan alhamdulillah pas pengumuman kok ada 9 di Jawa ya, jadi nggak nyangka juga. Dan sebetulnya di sisi lain teman-temanku itu yang rumahnya Sumatera gitu ya, itu home base-nya juga di sana juga dapat home base sebenarnya. Jadi persebaran kalau di DJP itu seperti itu. Kalau masih nilai sekiranya mampu dan dia ada di home base, maka dia prioritas di home base tersebut. Gitu. Misal temanku yang ada di Medan, dia memang IPK, SKD, SKPM good lah. Dan dia akhirnya juga di Medan juga, ya kan. Temanku yang di Madiun itu SKD, SKPM juga, nah berarti ditempatin di Madiun juga. Jadi lebih berkaca pada 3 hal sih kalau penempatan DJP.
Ini bukan fix ya, tapi analisis kita aja. Soalnya udah dapat data kan dari awal, kita udah ada data IPK, SKD, SKPM anak-anak DJP ya, yang baru masuk. Itu penentunya ada 3, kebutuhan dari pusat, ya yang pertama, dari site Ditjen. Kemudian yang kedua home base dari masing-masing anak. Kemudian yang ketiga yaitu IPK, porsi tertinggi, SKD, SKPM ya agak weighted average gitu. Itu. Dan ditambah lagi keberuntungan juga. Karena kan awalnya enggak bisa milih kalau di Jawa. Ya. Mungkin itu terkait penempatan. Jadi ya alhamdulillahnya aku dapat home base juga di Jawa. Sebetulnya aku biasa aja, guys. Jadi terkait ini ya, IPK, SKD, SKPM juga biasa. PKL itu ngafin IPK ya, ngafin PKL itu ngafin IPK. Tapi kan auto A. Karena auto A, IPK-nya berapa? Mungkin gini, ya ini karena sensi. Nggak apa-apa, aku kalau mau nge-share juga nggak apa-apa kok. Santai. Mas Fauzi, ada nggak Mas Fauzi? Hadir, Ma. Nah, recordnya mungkin bisa di anu aja. Oh ya, di stop aja ya, Mas. Selesaiin aja. Oh ya. Yoi.